Tadi gue perkenalan belum. Oke, halo teman-teman. Sekali lagi saya kenalan dulu, nama saya Fabian. Kalau tadi dilihat ya segalanya diborong ya, ITI ya, agen asuransi ya, investor ya, trader ya gitu. Emang begitulah karena tuntutan hidup. Mantap. Oke, sekarang kita hari ini ngomongin value investing ya. Cuma sebelum mulai, gue ada sedikit disclaimer. Disclaimernya selalu gue sampaikan tuh jangan percaya 100% sama semua yang gue sampaikan. Selalu cross check. Pilihan investasi juga sesuai dengan pribadi dan profil resiko. Mungkin gue perlu jelasin dikit ya kenapa jangan percaya 100% ya. Karena semua keputusan investasi kan hadirnya tuh dari diri kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kata si Fabian gini gue ikutin. Tapi sebenarnya nggak tahu jelas nih konsep baliknya apa atau alasan gue ngasih tahu ini apa gitu. Jadi selalu cross check dan pastiin sesuai dengan keyakinan kalian gitu keputusan investasinya. Nah, dan investasi saham juga bukan cara cepat jadi kaya. Nah, kebelakangan kan emang lagi ngetren banget ya saham ya. Kayaknya semua orang ngomonginnya cuan cuan cuan. Semua ngomonginnya ini yang diskonnya gede apa aja, diskonnya gede apa aja. Tapi sebenarnya menurut gue tuh investasi saham ada lebih dari sekedar cuan gede atau sebenarnya bukan cara cepat jadi kaya juga sih karena ya kita perlu modal yang cukup dan jangka waktu yang panjang gitu ya. Kalau modalnya cuma 10 juta mau cuan 50% aja ya cuma 5 juta gitu kan nggak kerasa sebenarnya kan. Nah, dan tujuan utama investasi saham tuh sebenarnya buat gue sih simpel aja sih, kasih profit di atas deposito dan di atas inflasi atau mungkin ya lebih lebih dalam lagi di atas obligasi negara gitu. Karena kalau kalau returnnya di bawah obligasi negara yang kita bisa bilang aman ya ngapain gue pusing-pusing cari perusahaan buat di saham gitu udah aja masukin ke obligasi negara kan. Tuh. Oke, sekilas aja ya. Tipe investor tuh ada macam-macam sih, ada growth investor, ada value investor, ada dividen. Ya kalau growth tuh fokusnya cari yang perusahaan pertumbuhannya bagus. Jadi perkiraan tuh 5 tahun ke depan tuh akan booming banget lah di perusahaan. Nah, kalau value kita cari yang diskonnya di bawah intrinsic value. Yang kalau dividen ya cari aja perusahaan yang kasih dividennya gede. Nah, sekarang kita fokusnya adalah di value investing ya. Nah, value investing ini pasti kemungkinan besar itu fokusnya adalah analisa fundamental. Nah, sebenarnya analisa fundamental bisa dibagi jadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Yang mungkin ini beberapa teman juga udah tahu lah ya. Nah, kalau kita ngomongin analisa fundamental yang kualitatif tuh cakupannya apa aja sih? Pertama tuh bisnis model. Kita mesti tahu nih perusahaan profitnya dari mana. Udah gitu competitive advantage. Nih perusahaan ini dibanding kompetitornya dan posisi dia di industri kayak gimana sih? Manajemennya siapa aja, corporate governance-nya gimana, perusahaan tuh polisinya gimana sih, visi misinya oke atau enggak, nah transparan atau enggak gitu. Sama industrinya, kita mesti lihat nih industrinya tuh sunset industry atau sunrise industry. Sunset industry yang udah mau terbenam lah, udah mau tenggelam industrinya. Kalau zaman sekarang tuh beberapa orang bilang properti udah mulai turun banget tuh kan. Itu udah menuju sunset industry. Jadi banyak juga yang nungguin nih properti udah turun nih saatnya properti naik lagi gitu. Ada juga sunrise industry belakangan ini mungkin bisa dibilang di bidang-bidang farmasi ya, bidang-bidang farmasi salah satunya sunrise industry gitu. Nah, jadi ini aspek-aspek ini yang mesti kita perhatiin nih, kualitatif. Nah, ini kalau gue lihat sih sebenarnya jarang banget yang ngebahas soal kualitatifnya. Karena kebanyakan tuh ngomongin kuantitatif ya. Kuantitatif itu apa aja? Nah, laporan keuangan. Laporan keuangan tuh isinya raca, aset tuh liability sama equity, laporan laba rugi, laporan arus kas. Nah, ini mah googling juga tahulah. Tapi nanti kalau ada waktu kita coba bedah dikit ya laporan keuangan ya. Nah, kita kalau ngomongin value investing kan pasti ngomongin intrinsic value. Nih intrinsic value tuh apa sih gitu. Nah, fokus dari analisa fundamental tuh harga saham tuh nggak selalu sama dengan value perusahaan. Jadi bisa jadi harga sahamnya tuh 1.000 gitu. Tapi secara value enggak nih, value-nya tuh lebih dari 1.000 nih. Ini nilai perusahaannya bisa sampai 10.000 gitu. Nah,
Jadi kita, di value investing tuh kita fokusnya di intrinsic value-nya, kita cari saham-saham mana sih yang lagi diskon. Jadi bisa dibilang intrinsic value adalah harga saham yang sebenarnya. Dan margin of safety atau tadi dibilang MOS, itu selisih harga sekarang dengan intrinsic value. Jadi sebenarnya sederhana banget sih. Yang susah adalah mencari nilai intrinsic value-nya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, fundamental sendiri yang secara kuantitatifnya ya, akan banyak banget yang pakai ya rasio-rasio buat membantu kita nyari, perusahaan yang bagus tuh yang mana. Nah, ini biasanya yang umum dipakai tuh ada rasio-rasio ini. Ada EPS, itu tuh earning per share, sederhananya laba per lembar saham. Jadi, keuntungan perusahaan tuh per lembar sahamnya berapa sih? Kalau EPS 500 artinya, per lembar saham tuh keuntungannya 500. Ada, PER atau price earning ratio atau biasa pada bilang PE ratio. Ini adalah harga saham terhadap EPS-nya. Nah, jadi kalau misalnya PER-nya 10 kali, ini artinya harga saham tuh 10 kali dari laba yang dihasilkan. PBV, price to book value, harga saham terhadap book value. Kalau PBV-nya 1 artinya harga saham dengan nilai jual ketika dilikuidasi. Nah, biasanya tuh sering banget nih yang pada pakai tuh PBV, price to book value gitu. Jadi anggapan bisa dibilang ya anggapan terburuknya nih kalau perusahaan dilikuidasi ya semua pemegang sahamnya balik modal lah minimal kayak gitu gitu. Jadi biasanya banyak juga yang cari yang lagi diskon tuh yang di bawah PBV 1. ROE, return on equity, laba terhadap modal. Nah, ini salah satu rasio favorit juga. Ya bisa dibilang favoritnya Warren Buffett juga ya. Return on equity itu kalau misalnya 10% bisa bisa bilang ya jadi tahun ini 10% balik modal nih. Jadi kalau ROE-nya 10% ya balik modal dari nilai equity-nya itu perlu 10 tahun gitu, tinggal diakumulasiin aja. Nah, ada juga DER, debt to equity ratio. Ini utang terhadap modal. Nah, ini beberapa orang sukanya, gue nggak suka perusahaan yang banyak utang. Nah, tinggal cari aja DER-nya di bawah 1. Artinya tuh utang lebih kecil dari ekuitasnya. Tapi bukan berarti juga selalu di atas 1 jelek ya, karena kita mesti lihat juga nih bisnis modelnya seperti apa gitu. Kalau misalnya kita ngomongin kayak konstruksi atau properti kan, biasanya mereka tuh dapat project dulu, bayarnya di belakang. Nah, itu kan bisa dibilang bisnisnya running dalam menggunakan utang. Nah, tapi itu juga kita lihat juga nih DR-nya jangan terlalu gede juga gitu. Nah, selanjutnya dividend yield. Nah, ini harga saham terhadap dividen yang dibagikan. Ini bisa dibilang ya sekitar 3% per tahun aja ukurannya udah termasuk royal gitu. Nah, kalau kita ngomongin value investing, sebenarnya kan kita cari yang murah dan bertumbuh gitu. Nah, kalau kita cari yang murah dan bertumbuh, dividen yield-nya justru jangan cari yang terlalu besar. Karena kalau sebuah perusahaan kan punya profit nih, profitnya kan bisa dua kan, kalau nggak dibagiin ke pemegang saham secara jadi dividen atau diputerin lagi ke bisnisnya. Nah, kalau kalau si perusahaan yang ngasih dividennya gede, royal nih, perusahaannya akan susah untuk berkembang kan. Nah, makanya jangan terlalu kalau kalau emang kita mau fokusnya value investing atau growth investing itu, jangan cari yang suka bagi-bagi dividennya terlalu royal itu misalnya 20% buat dividen. Nah, ini mah perusahaannya bisa-bisa berat majunya gitu. Oke, next market capital. Ini kan harga keseluruhan dari sebuah perusahaan. Jadi bisa dibilang market capital tuh kalau kalau pengen membeli 100% kepemilikan perusahaan, nah ini harga yang mesti dibayar oleh seseorang gitu. Rumusnya jumlah saham beredar kali harga saham. Nah, ini buat teman-teman rumus-rumus ini kalau pengen tahu lebih jelasnya googling sendiri aja ya, banyak banget kok itu. Nah, kenapa market capital jadi hal yang penting? Nah, karena pada denger kan nih saham gorengan. Nah, biasa kalau saham gorengan tuh masuknya saham-saham lapis 3 yang market capital di bawah 1 triliun. Nah, jadi bisa dibilang kalau lu punya uang 1 triliun, lu udah bisa ngatur harga saham tersebut. Nah, jadi usahakan cari yang di saham lapis 2, 1 triliun sampai 40 triliun. Nah, kalau saham lapis 1 atau blue chipnya itu di atas 40 triliun. Nah, sebenarnya kalau kalau kita ngomongin value investing tuh akan banyak perusahaan justru di saham lapis 2 atau ya growth investing juga sih termasuk saham lapis 2 karena kita kan mencarinya perusahaan yang terus bertumbuh
dan lagi diskon nih. Nah, biasanya kalau saham-saham lapis 1 atau blue chip itu karena nilainya udah terlalu besar, dia pertumbuhannya tuh nggak signifikan lah, tapi dia stabil. Nah, jadi kita mesti 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 melihatnya ini juga ya, kita sukanya perusahaannya yang apa sih? Suka perusahaan yang stabil, yang sustainable, yang udah jalan 10 tahun lancar aman-aman aja, atau perusahaan yang 5-10 tahun ke depan tuh bisa bertumbuhnya signifikan gitu, bisa jadi perusahaan yang besar. Nah, itu dilihat lagi masing-masing pribadi sukanya kayak gimana. Nah, oke, ini sebelum masuk ke value ya, karena gua nggak tahu sih sebenarnya di sini udah berapa sedalam apa tahu tahu soal saham. Dan biasanya gue selalu menyarankan buat yang pertama kali mulai saham tuh masuk aja saham blue chip gitu, karena bisa jadi blue chip juga lagi diskon. Contohnya kayak ya sekarang udah rada-rada telat sih. Sebenarnya masa pandemi kemarin ini banyak banget saham blue chip lagi diskon. Jadi nggak usah pusing lah nyariin perusahaan salah harga, ya blue chip aja udah pada salah harga gitu. Nah, ini gue sedikit sharing dulu ya. Buat memilih saham blue chip tuh rasio apa aja yang gue pakai dan logika di belakangnya yang gue terapin. Nah, pertama return on equity. Nah, buat semua saham sih, buat gue pribadi tuh return on equity tuh sangat-sangat penting lah, karena bisa dibilang tadi balik modalnya dari equity-nya berapa lama ya. Nah, kalau untuk blue chip gue selalu pakai return on equity-nya di atas 12,5%. Kenapa? Nih, ini adalah data dari IDX, laporan statistik. Ini tuh tahun 2019 sih sebenarnya. Data ISG tahun 2019. Nah, teman-teman kalau misalnya mau tahu juga nih statistik kayak gini, bisa langsung akses di IDX. Nanti gua kasih lihat lah ya, belah mananya. Nah, ini indeks performance-nya kalau kita lihat, ini kalau gua noted ya, lebih enak ya. Nah, ini nih, since base date. Nah, ini tuh jadi dari pertama kali ISG ada sampai 2019, dia tuh 11,93% per tahunnya, bisa dibilang segitu. Nah, jadi kita juga tentu harus cari perusahaan yang di atas ini dong. Kalau misalnya kita nyarinya di bawah ini, ya ngapain lah pusing-pusing cari perusahaan, udah aja beli reksadana indeks, beres kan, nggak usah pusing. Nah, ini buat ISG. Nah, kalau misal mau tahu misalnya reksadana indeks kan banyaknya IDX 30 biasanya ya. Nah, bisa juga nanti cari aja data di IDX 30. Oke, jadi pertama ROE di atas 12,5%. Ini kecepatan nggak? Kalau kecepatan komen di chat aja ya, nanti gua rada-rada lambatin dikit. Oke, selanjutnya blue chip juga kita carinya nggak sembarangan juga, tentu kita carinya yang bertumbuh juga. Nah, gua akan cari perusahaan yang revenue growth-nya dan net income growth-nya di atas 5%. Kenapa di atas 5%? Simpel aja sih, minimal di atas inflasi. Ini adalah ini gua ambil 30 September sih, belum gua update, cuma biasanya sekarang juga makin menurun sih, jadi nggak terlalu ngefek lah. Kalau kita lihat ini tuh dari Januari 2017 sampai Mei 2020. Nah, yang garis merah tuh month on month, yang garis biru year on year. Ini data inflasi ya. Jadi kalau kita lihat yang tinggi itu kan ada di sekitar Juni 2017. Nah, Juni 2017 nih. Nah, kayaknya sedikit di bawah 4,5%. Nah, jadi kita lihat aja nih 5 tahun sini sekitar 3 tahun ke belakang ya. 3 tahun ke belakang tuh tingginya yang tertinggi di bawah 4,5%, sekitar 4,3 kalau gue nggak salah ini. Ya udah, kita tentuin aja nih, kita cari saham yang bertumbuhnya di atas inflasi dong. Ya, pakai angka cantik dikit lah. Langsung set aja 5% gitu, 5%. Nah, jadi kita cari yang bertumbuhnya di atas inflasi. Oke. Next, selanjutnya adalah net profit margin. Net profit margin adalah perbandingan laba bersih terhadap penjualan bersih. Jadi ini bisa dibilang ya keuntungan perusahaan. Nah, gue akan carinya yang net profit marginnya di atas 7,5%. Alasannya simpel aja sih. Ini ada dua grafik ya. Pertama, nah yang sebelah sini nih. Ini adalah
data last BI rate per 13 Oktober. Nah, ini per 13 Oktober terakhirnya 4%. Nah, ini historicalnya nih, yang merah ini BI rate, yang biru BI 7 day reverse repo rate. Nah, ini sebenarnya ganti nama aja kan. Dulu BI rate, sekarang udah BI 7D RRR lah bahasa kerennya. Nah, BI rate-nya tuh selama tahun dari 2010 sampai 2020 tertinggi tuh di RRR sini nih. 7,5 sampai hampir 8. Nah, itu kenapa gue pilih ya udah 7,5% aja net profit marginnya. Nah, ada juga ini data tingkat bunga penjaminan LPS. Nah, ini ada Bank Umum, ada Falas, ada BPR. BPR juga di 7,5%. Nah, jadi bisa dibilang nih kalau perusahaan tingkat net profit marginnya di bawah BPR, jadi ngapain ribet-ribet punya perusahaan sendiri ngurusin ini itu, udah aja uangnya taruh di BPR gitu. Ya, sederhananya sih seperti itu. Oke, next debt to equity ratio yang tadi gue bilang ya, utangnya terhadap modal. Nah, kita carinya yang di bawah 1. Jangan terlalu gede juga, nanti kalau terlalu gede susah buat si perusahaan bayar utangnya, terutama dalam masa-masa kalau lagi resesi kayak gini ya. Maksimum 2 masih oke. Market capital kayak tadi gue udah bilang di atas 40 T. Nah, dividen payment-nya. Nah, kalau kita udah ngomongin blue chip kan udah sustainable nih. Udah biasa kalau berkembang juga nggak terlalu besar gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin saham blue chip tuh udah saatnya mereka royal ke pemilik saham. Nah, kalau perusahaan masih bertumbuh, masih berkembang gitu, kalau mereka terlalu royal sama pemegang saham ya makin susah kan berkembangnya kan. Tapi kalau blue chip kan ya udah bisa bilang udah berkembangnya udah stabil. Nah, jadi kita carinya yang dividend yield-nya kasihnya rada gede juga dong, 5% lah, masih oke. Nah, ini gue sedikit tambahin di sini data dari Factsheet juga. Nah, per ini 2019 nih ada 671 perusahaan di ISG. Sekarang udah 700 lebih, 700 lebih. Jadi lumayan banyak ya nambahnya. Nah, market cap-nya tuh in total tuh ini dalam triliun, jadi 7.000 triliun, di atas triliun apa ya angkanya ya? Ya itulah ya. Nah, yang terbesarnya 815 triliun, average-nya sekitar 10, mediannya segitu. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa dibilang oke, gue pengen perusahaan yang di atas rata-ratanya ISG. Nah, berarti bisa secara market cap ya bisa dibilang kita cari perusahaan yang ini aja di atas average-nya nih, di atas 10 T. Kalau pengen yang di atas rata-rata ISG, nah itu bisa dipakai juga. Cuma kalau kita udah ngomongin blue chip mah ya udah aja di atas 40 T. Oke, secara summary gini ya. Return on equity-nya 12,5, revenue growth 5, net income growth 5, NPM 7,5, debt to equity 1, maksimumnya 2, market capital 40 T, dividend yield 5% sama dividend payment streak di atas 5 tahun. Nah, udah tahu angka gini gimana sih cara nyarinya? Oke, kalau gue bisa mencarinya, gue menggunakan Stockbit. Nah, Stockbit itu sebenarnya kalau fitur-fitur ini berbayar ya, tapi kalau baru join ada free trialnya sebulan kalau nggak salah. Nah, di screener ini kita tinggal masukin nih angka-angka tadi. Kita ikutnya berapa, revenue net income ini bla 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 bla, masukin aja angka-angka tadi. Tinggal screen. Nah, ini keluar perusahaan-perusahaan yang menurut screen tadi adalah blue chip yang cukup oke. Nah, kuadriliun. Oh, di atas T itu kuadriliun ya, baru tahu gue itu angkanya, kuadriliun. Nah, jadi bisa dibilangnya ini ya, blue chip yang kita punya sekarang yang cukup kuat dan sustainable gitu. Ada BRI, ASI, UNTR, Mega, Bank Mega juga ternyata masuk ke BBCA, GGRM, Bian, and Mior. Oh sorry, kalau Bian ini dia dividend payment streak-nya baru 3 tahun sih. Ini belum gue ganti, 5 tahun. Nah, bisa dibilang ini yang cukup oke. Nah, tapi ini juga sebenarnya bisa berbeda-beda per tahun ya. Jadi kalau misalnya
pengen strict banget nih, oh gue pengen ikut, pengen saham yang aturannya sesuai sesuai screener ini, terus ya tinggal diatur aja sih tiap tahunnya, gitu. Oke, blue chipnya udah beres ya, entar minum dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Itu baru appetizer-nya. Appetizer-nya lumayan lumayan menarik ya. Sekarang kita masuk ke main menunya, menu saham yang value. Oke. Menu saham value itu gimana aja sih? Oh, cara pakai stock bid-nya. Cara pakai stock bid-nya nanti aja ya. Nanti gue akan pakai lagi juga, nanti gue rada-rada pelan dikit di bagian pakai stock bid-nya. Oke, pertama ya manajemen. Manajemen yang baik, buat perusahaan pasti menjadi lebih baik kan. Kayak tadi di awal yang soal kualitatifnya ya. Tinggal cari aja sih ini perusahaan ini direksinya siapa sih, komisarisnya siapa sih, pemiliknya siapa. Nah, orang-orang ini pernah terlibat skandal sih atau enggak, atau pernah terlibat kasus korupsi kah, atau pernah terlibat apapun juga. Ini tinggal di googling aja sih. Biasa kalau rada niat, cariin juga nih sosmednya. Jadi kelihatan juga nih orang-orang nih kehidupan sehari-harinya gimana sih, kayak gitu. Nah, next prospek masa depan. Prospek usaha di masa depan gimana? Bisakah kinerja pertahankan? Nah, kalau sekarang kan yang lagi ramai itu soal si jarum suntik ya. Jarum suntik tuh kalau nggak salah perusahaannya KF sama IRA ngomongin, banyak yang ngomongin nih banyak bakal gede nih perusahaannya karena pada beli jarum suntik. Tapi sebenarnya kalau menurut gua, oh iya jarum suntik kan buat vaksin, oke. Tapi begitu vaksin ini beres, perusahaannya gimana? Apakah masih bisa profitnya sesuai pada saat dia jualan jarum suntik atau enggak? Proporsi jarum suntik juga dari keseluruhan bisnis usahanya berapa persen sih gitu. Jadi kita jangan juga nggak terlalu ada sedikit isu langsung beli saham ini. Kita cari tahu lebih dalamnya lagi nih. Oke, ini ngomongnya jarum suntik begitu semua orang di dunia ini, let's say semua orang di dunia udah dapat vaksinasi COVID gitu. Jarum suntiknya udah beres dong. Otomatis permintaannya menurun. Nah, gimana apa yang terjadi sama perusahaannya gitu. Jadi mungkin perusahaan ini akan menarik selama 1-2 tahun ke depan gitu. Tapi sudahnya apa yang terjadi ya kita nggak tahu juga, cuma bisa berasumsi kan. Nah, tapi kalau teman-teman oke nih 2-3 tahun ke depan kayaknya masih oke ya, boleh-boleh aja sih. Oke, next performa perusahaan. Return on equity-nya selama berapa lama? Kayak tadi gue bilang ya, profit margin-nya semakin bertumbuh nggak? Nah, gue biasa akan mencari yang profit margin-nya semakin bertumbuh gitu. Kenapa? Karena artinya kalau profit margin-nya semakin besar, artinya perusahaannya makin baik nih mengontrol operating cost-nya. Jadi bisa dibilang perusahaannya makin efisien gitu. Dan pastinya lagi diskon ya, valuasi intrinsic value. Nah, kalau screening saham value, gue juga punya screening awalnya lah buat, soalnya kan ada 700 perusahaan, pusing juga nyarinya kan. Nah, ini adalah rules yang gue pakai untuk awal-awal screening saham. Jadi return on equity-nya di atas 10%. Nggak segede blue chip lah, masih oke kan. Kita cari yang masih bertumbuh, net profit marginnya di atas 7,5%. Nah, ini kalau misalnya mau diturunin juga 5% masih oke. Price earning ratio caranya di bawah 10 atau price to book value di bawah 1,25. Nah, ini tuh PER di bawah 10 dan PBV di bawah 1,25 tuh kalau gue lihat udah jadi kayak rahasia umum sebenarnya sih buat cari yang murah. Tapi menurut gue pribadi nggak bisa dipukul rata juga sih. Kita mesti lihat juga nih industrinya tuh kayak gimana. Apakah buat industri ini sebenarnya PER di bawah 15 juga masih termasuk murah. Nah, itu makanya gue tulis itu ya, bisa juga dibandingkan dengan PER rata-rata industri atau bisa juga dibandingkan dengan historical PER si perusahaan sebelumnya. Nah, membandingkan PER dengan industri atau dengan IHSG atau dengan perusahaan PER sebelumnya itu bisa secara metode tuh dibilang relative valuation. Nah, jadi ini relatifnya gimana sih terhadap PER-PER yang lain gitu.
Ada juga kalau misalnya pernah teman-teman pernah dengar kan, discounted cash flow. Nah, itu tuh dibilangnya absolute valuation, gitu. Jadi ngitung-ngitung intrinsic value itu sebenarnya ada 2, absolute valuation sama relative valuation. Nanti gua akan bahas dikit dua-duanya. Nah, tambahan pertimbangan market cap-nya di atas 1T. Nah, itu kita cari yang lapis 2 sama lapis 2 ya, price to cash flow ratio. Nah, gue sih pribadi gue suka yang cash flow ratio-nya juga cukup oke. Jadi gue carinya di bawah 10. Nah, price to cash flow ratio ini sama kayak PER lah. Cari aja yang di bawah 10. Nah, dan debt to equity ratio di bawah 1. Nah, oke, gue kasih lihat dulu ya. Balik lagi nih ke Stockbit sekalian tadi yang ada yang nanya cara pakai Stockbit. Nah, cara pakainya gue kembali dulu deh ke depan. Nah, screener tuh ada di sini ya. Kelihatan nggak? Di sini ya screener ya. Nah, tinggal screener. Di sini create new aja kalau mau. Create new. Nah, di sini tinggal masukin nih kita rules-nya. Sesuai tadi misalnya market cap berapa. Masukin aja angkanya berapa. Kayak gitu. Terus add rules nih. Ada add rule basic ratio. Bisa rasio berbanding rasio. Tinggal tambahin udah gitu klik screen. Dan nanti keluar. Nah, ini automatic smartphone karena di sini gua kosongin. Cuma sebenarnya sederhana sih, cuma tinggal tambah, klik screen udah keluar. Nah, di sini yang value gua tadi pakai. Nah, ini rasio-rasio yang gue pakai. Nah, bisa dibilang yang berdasarkan rasio yang menurut gue cukup oke ya. Ada segini perusahaan. Nah, tapi ini juga kita jangan langsung, oh perusahaan ini langsung beli. Jangan kayak gitu juga. Kita mesti lihat, ini kan ngomongin kuantitatif ya, secara angka ini perusahaannya menarik nih, tapi secara kualitas perusahaannya menarik atau enggak. Dan ini juga oke, satu yang gue rada nggak suka sama Stockbit tuh, ini perusahaannya udah delisted, udah nggak ada di, ya udah nggak bisa kita beli lah. Gue nggak cari tahu sih kenapa alasannya di delisting. Cuma di sini masih keluar juga nih. Nah, itu gue sih sebenarnya berharap ngapain yang di delisting keluarin di sini gitu. Langsung aja yang masih ada. Oke, gitu ya. Gue jawab pertanyaan dulu deh. Mungkin dulu ada banyak ya. Yes, banyak nih bro Dani. Banyak ya, mana. Nih, apakah dari Diki Altavian, apakah DER selalu dipukul rata minimal 1 dan maksimal 2 untuk semua sektor? Enggak selalu dipukul rata. Tapi kalau ini ngomongin kalau gue secara pribadi ya, gue nggak suka perusahaan yang running on debt gitu. Kalau yang jalannya sama utang gue nggak suka. Jadi kalaupun sektornya sektor industri, gue akan cari yang DER-nya sekecil mungkin. Sorry, sektor yang industrinya kayak konstruksi, gue akan cari DER-nya sekecil mungkin. Dan biasa kalau misalnya yang di bawah DER-nya di bawah 2 tuh nggak ada perusahaan yang cukup oke, gue akan cari perusahaan yang rada ngetop-ngetopnya ya. Misalnya kayak let's say kita bandingin Waskita, Wika, PTPP sama Adi. Ya lihat aja DER-nya paling kecil yang mana. Nah, itu akan gue jadikan patokan, atau gue cari ya nilai DER tengah-tengah dari 4 perusahaan itu yang wajarnya sih gimana sih gitu. Gitu. Boleh sebut nama saham nggak di sini? Ya sebut aja. Sebut doang boleh. Sebut Bukan doang boleh. pom-pom kok. Tapi nggak pom-pom ya, kita nggak pom-pom. Oh ya, gue belum disclaimer, gue lupa nih. Disclaimer on. Disclaimer on ya. Ini semua nama saham yang muncul di pembahasan hari ini bukan anjuran jual beli. Keputusan masing-masing di tangan masing-masing. Betul. Penting tuh. Penting. Rasio masing-masing industri bisa lihat di mana ya. Oke. Ini sekalian gue jawab dikit ya. Ini kalau di IDX ada data pasar. Nah, di sini biasa ke FactSet Index. Nah, langsung keluar nih. RG bla 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 keluar. Nah, tinggal cari aja misalnya industrinya kita mau agrikultur. Kalau nggak yang inilah yang aman lah.
Finance. Download aja. Nah, ini keluar nih data-datanya per sektor. Nah, bisa dibilang nih fundamental di sini kayak PI, PBV. Nah, jadi sampai 2019 rata-rata PI di finance tuh 17,2, PBV-nya 2. Jadi kalau kita mau pakai carinya berdasarkan PI ratio sama PBV ya udah aja cari di bawah 17,02 sama di bawah 2,18. Nah, itu jadi secara industri bisa dibilang murah. Itu. Sebenarnya di IDX tuh banyak data-data menarik, Pak. Jadi kalau teman-teman ini coba lihatlah. Klik-klikin aja satu-satu. Terutama di laporan statistik nih. Next, berarti kita harus belajar melihat momentum. Ya, kita harus ngelihat ya harus ngerti juga sih ekonomi makro, ekonomi mikro, yang ngerti-ngerti dikit lah. Dan bisa dibilang juga sebenarnya kalau kita ngomongin investasi saham tuh ada setiap orang tuh punya circle of competence-nya gitu. Circle of competence itu dari hal yang kita pekerjaannya apa sih, kita sukanya apa sih gitu. Contohnya kayak gue kan di bank. Jadi ya gue tau lah kira-kira sebenarnya bank yang oke tuh yang kayak gimana sih, yang NPL-nya berapa, terus rasio-rasio banknya mesti kayak gimana nih. Nah itu jadi circle of competence kita gitu. Jadi nyari-nyari saham tuh sebenarnya nggak usah terlalu ribet juga. Cari juga kita taunya apa sih, kita kerja tuh di bidang apa gitu. Atau kita sukanya di apa sih, misalnya kita kerja di bidang properti. Ya kita cari tahu nih saham-saham properti itu apa aja. Begitu harusnya kita tahu dong sebuah perusahaan properti itu bisnis modelnya kayak gimana sih, gimana perusahaan properti dapat untung, udah gitu yang oke tuh yang kayak gimana sih. Nah udah begitu kita tahu detailnya, nah cari aja perusahaan yang sesuai kompetensi kita. Nah udah begitu kita menguasai suatu industri atau subsektornya gitu, udah mentok nih. Nah itu berarti kan kalau buat gue kita udah di zona nyaman nih. Oh gue udah tahu nih di industri finance tuh apa aja, terus atau di teknologi itu apa aja. Ya tugas kita selanjutnya adalah ya gedein circle of competence kita. Nah gue nggak tahu nih sektor konstruksi kayak gimana sih yang oke, pelajari dulu. Begitu tahu, oh gue sekarang gue mau belajar sektor komoditas, kayak gimana sih batu bara tuh efeknya dari harga batu bara aja cukup kita lihat, atau juga dari hal lain gitu. Itu selalu gedein circle of competence kita gitu. Jadi jangan stuck di situ-situ aja gitu. Aku yang kalau pakai RT bisnis juga ada buat rasio-rasio ya. TTM itu apa? Temen tapi mesra. TTM itu trailing 12 months. Oke, gue jelasin dikit ya. Ini kalau kita lihat nih ada P itu ada biasa tuh ada trailing 12 month, ada annualize. Nah, bedanya tuh kalau trailing 12 month tuh 4 quarter ke belakang. Kalau annualize tuh diseketahunkan. Nah, buat contoh, gue buka aja langsung ya. Kalau di Stockbit tuh bisa nih, kita juga ada sih. Nah, ini ada net income, ada revenue ya. Ini sesuai laporan keuangan. Nah, kalau TTM, trailing 12 month tuh angka yang diambil tuh ini 4 quarter terakhir. Jadi 2020 quarter 1 sampai quarter 3 sama quarter 4 di 2019. Nah, angka itu diambil terus dihitung rasionya. Nah, kalau annualize tuh tiga angka ini dibanding tahun berjalan diambil ya. Tiga angka ini diambil, dibagi 3 terus dikali 4. Jadi asumsinya quarter 4 tuh akan dapat juga segitulah. Kayak dipukul rata gitu. Nah, bagusnya tuh sebenarnya pakainya yang TTM, trailing 12 month. Tapi bukan berarti teman tapi mesra itu bagus ya. Bercanda dikit aja. Nah, kenapa TTM bagus? Karena ini tuh mencakup semua siklus tahun. Jadi quarter satunya kayak gimana, quarter 2 gimana, quarter 3 kayak gimana, quarter 4-nya kayak gimana. Jadi semua siklus tahunan tuh ke tercerminkan nih pakai si trailing 12 month gitu.
ini tuh pakai fiturnya berarti harus invest ke Stockbit ya? Oh enggak, Stockbit tuh ini tuh dia tuh awalnya kayak forum aja sebenarnya. Jadi nggak harus invest ke Stockbit ya. Kalau kalau Stockbit setahu gue sih dia kerjasamanya sama Sinarmas gitu. Kalau misalnya nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa gitu. Cuma gua pakai ini kenapa? Karena so far screener yang paling lengkap yang bisa gua pakai tuh di Stockbit udah, itu aja sih. Tapi kita belum di-endorse juga nih. Habis Price ini to di endorse cash bro. Amin. mungkin bisa diajukan, Bang. Bisa. Price to cash flow minus itu artinya gimana ya? Contoh saham IRA price to cash flow-nya minus. Oke, pertama harus tahu rumusnya dulu price to cash flow nih. Ini googling aja nih kalian gua ini ya. Price to cash flow. Zaman kita tuh sebenarnya udah zaman enak tuh, zaman googling tuh Mantap banyak semua. membantu. Nah, klik aja price to cash flow tuh rumusnya kayak gimana sih? Mana dia ada rumusnya nggak ya? Rumus jelasnya ya. Nah ini nih formulanya ini nih. Jadi harga saham dibagi operating cash flow per share. Jadi kalau minus berarti operating cash flow-nya minus. Contohnya IRA. Ya kalau mau ini jadinya mesti bedah laporan keuangan lagi sih biar lebih dalamnya. Tinggal dicari aja kenapa sih cash flow-nya minus kayak gitu. Ini hal yang sama PI ya. PI bisa konsep dibaliknya sama lah gitu. Mantap FCT oke. Kan value dividen nah, ada saham BUMN di sektor main tahun ini di dividen. Oh. Kalau dividen tuh yang biasanya gede tuh emang biasanya saham-saham mining. Nah, kalau ngitung intrinsic value saham mining, hitungnya kita nggak bisa pakai absolute valuation, tapi carinya pakai relative valuation. Tadi gue bilang kita bandingin aja PI-nya, PI sama PBV-nya terhadap perusahaan ini, let's say 5 tahun ke belakang tuh kayak gimana, atau terhadap sektor ini tuh masih lebih murah atau enggak gitu. Karena emang mining kan modelnya kayak gitu ya. Nah, jadi kita mesti tahu juga tiap sektor tuh bisnis modelnya kayak gimana sih gitu. Stockbit berbayar per bulannya berapa, Kak? Gua nggak hafal per bulannya berapa, dilihat aja nanti sendiri ya. Oke, dan mungkin bisa balik ke itu ya dulu kali ya, value Oh iya, investingnya dulu sorry, nih, baik dulu biar ya. kita fokus dulu. Siap. Nanti yang lain Oke, bisa dijawab belakangan ya kalau kita ada waktu lebih. oke. Kita ngomongin intrinsic value. Nah, masuk ya intrinsic value. Intrinsic value di sini ke absolute valuation. Absolute valuation. Jadi bukan kita bandingin pair-nya ya, bukan. Oke, mungkin sederhananya gini ya, gue jelasin ya. Kalau absolute valuation tuh kita nyari intrinsic value di masa depan. Jadi kita memperkirakan nih value perusahaan ini 5-10 tahun ke depan tuh kayak gimana sih gitu. Nah, kalau si relatif tuh kita bandinginnya sama perusahaan ini ke belakangnya gimana. Jadi historical biasanya PE ratio tuh berapa sih? Nah, sama tadi ya industri sama si ya ISG kalau mau. Nah, yang paling mungkin bisa bilang paling terkenal tuh The Graham Formula kalau soal si absolute valuation. Nah, rumus ini tuh yang ngeluarin Benjamin Graham. Ini bisa dibilang bapaknya value investor ya, gurunya Warren Buffett. Nah, rumus yang dikeluarin itu adalah EPS dikali 8,5 ditambah 2G kali 44 bagi Y. Nah, apaan sih nih? Pertama gue juga bingung nih, apaan sih? Angka-angka ini apaan? EPS mah udah tau lah, earning per share gitu kan. 8,5 kenapa pakai 8,5 gitu? Ya, sorry bro, kayaknya slide-nya nge-freeze deh. Oh, Atau sorry. itu yang ke-share masih itu ya. Nah, Oke. ya Udah muncul ini belum? dia. Sudah. Oh, udah muncul ya. Oke. Mantap. Nah, ini formulanya ya Benjamin Graham ya. EPS tuh ya earning per share kan 12 bulan ke belakang dia pakai. Nah, 8,5 itu adalah PE base for a no growth company. Ini
kalau teman-teman mau mau riset lebih dalam nih, ini rada panjang sih, jadi nggak gue bahas sebenarnya. Cuma kayak gue pernah baca suatu kayak ya blog gitulah yang dia ngebahas PE based buat no growth company itu hitungannya kayak gimana sih. Nah itu kalau mau cari sendiri aja ya, karena panjang banget itu. Nah G ini adalah growth rate, expected 7 sampai 10 tahun growth rate ke depan. Nah 4,4 ini adalah average yield of AA corporate bonds. Jadi bisa dibilang nih average yield-nya perusahaan lah. Dibagi Y ini adalah current yield of AA corporate bonds itu. Nah, jadi Benjamin Graham tuh kenapa bandingnya sama corporate bonds gitu. Bisa ya sebenarnya kan kalau kita ngomongin investor secara keseluruhan biasanya tuh selalu ngebandingin kalau saham tuh selalu dibandingin sama corporate bonds atau government bonds gitu. Karena kalau kita pakai government bonds saja ya, obligasi negara itu kan bisa dibilang aman gitu. Sebuah negara tuh kemungkinan bangkrutnya pasti kecil lah. Nah, jadi kalau kita mau investasi, kita bandingin loh. Berarti kita harus cari yang sahamnya returnnya di atas government bonds gitu. Kalau misalnya returnnya kira-kira atau pertumbuhannya kira-kira di bawah itu, ya ngapain kita meresikokan yang cukup besar di saham gitu. Ya udah aja kita beli aja government bonds gitu, atau kita beli triple A corporate bonds gitu. Nah jadi kalau misalnya mau bandingin, kalau bisa dilihat sebenarnya di awal-awal resesi ini kan IHSG turunnya anjloknya gila-gila kan sekitar bulan Februari Maret itu kan. Nah pada masa itu yieldnya si obligasi negara juga bergerak gitu. Jadi arahnya udah berlawanan sama IHSG. Jadi investor biasanya kalau ngelihatnya sahamnya udah nggak menarik, mereka pada pindahnya ke government bonds gitu. Nah ini kan gua contohin ya. Ini bisa buka Excel yang udah dibagiin. Nah, udah kelihatan belum? Ya, sudah. Udah pindah ya. Oke. Oke, ini rumusnya Benjamin Graham ya. Cuma sebenarnya kan rumus ini adalah rumus tahun 1962 itu nggak salah. Jadul banget dan buat di pasar Amerika. Sebenarnya kita masih ada penyesuaian lagi nih, relate nggak sih sama pasar kita gitu, pasar Indonesia. Nah, si 8,5 konstanta PI ini beberapa orang sekarang biasanya pada pakainya udah bukan 8,5 lagi, pakainya 7. Bahkan investor luar juga yang mainnya di bursa saham US biasanya mereka pada pakai 7. Nah, kenapa 7? Coba cari tahu di masing-masing ya. Jadi PR masing-masing nih. Nah, udah gitu si risk free rate kita bisa pakai ini obligasi pemerintah 10 tahun 6,25 sekarang. Nah, kalau datanya mau tahu, ini bisa link itu. Bisa diklik. Nah, di sini kelihatan ya linknya ya. Government bond nih. Ada. Nah, Y yang biasanya ini 6,25 tuh buat pengganti yang 4,4 ini ya. Konstanta risk free rate-nya itu. Nah, yield obligasi dalam persen. Ini kita ambil dari yang perusahaan triple A. Nah, di link itu juga bisa dilihat juga. Nah, ini adalah 5 obligasi terbesar. Ini ada Sun, ada triple A, double A sama triple B. Kita carinya triple A. Nah, ini kan ada macam-macam nih, ada yang 16,5, 12 sama. Ambil aja kira-kira tengahnya berapa sih gitu. Itu. Jadi gua ambil angkanya 11,5 ya. Ini rumus ini ada di sini nih. Nah, kalau lihat ya rumusnya berdasarkan rumus atasnya. Nah, ini tinggal kita masukin nih equity-nya berapa, EPS growth rate-nya berapa. Nah, kan tadi udah pakai screener nih, screenernya di Stockbit ya. Misalnya BMTR. Oh, ini sebenarnya gue bikin satu screen lagi buat kayak sekarang sih. Intrinsic.
Ini biar gampang gue copasnya. Yang tadi mana sih? BMTR ya, BMTR. BMTR tuh IPS-nya 74,64. Nah, dimasukin aja 74,64. Growth rate-nya mana dia? Nah, ini kalau misal growth-nya gede, kita jangan pakai juga growth rate-nya segede gini. Misalnya 25%, ini gue pakainya growth rate-nya 3 tahun CAGR ya, compound annual growth rate buat si IPS-nya. Kalau gede gini pentokin aja. Misalnya di atas 20%, ambil aja angka 20% gitu. Karena nggak mungkin perusahaan itu kayaknya 10 tahun ke depan tuh growth-nya akan segede ini juga. Nah, biasa kalau angkanya segede ini juga, gue cari juga ini kenapa sih si BMTR tuh growth rate-nya bisa segede gini, alasan dibaliknya apa gitu. Nah, nilai intriksinya dapat ya dari rumus itu. Nah, sekarang kita ambil harga sekarang berapa sih? BMTR harga sekarangnya 284. Nah, 284. Nah, ketemu deh margin offset-nya itu 70%. Nah, ini bisa dibilang diskonnya 74%. Nah, terus udah dapat diskon gini, gimana? Ya udah, kalau misalnya diskonnya menurut kalian oke, ya tinggal beli aja gitu. Nanti kalau misalnya si harga sahamnya udah nyampe intrinsic value-nya, tinggal dijual. Kalau mau jual, kalau mau tetap keep, ya silakan keep aja gitu. Nah, kalau tapi bisa dibilang diskon seberapa sih yang cukup oke buat beli ya? Nah, itu sebenarnya tiap orang beda-beda sih. Cuma gue lupa siapa yang pernah bilang antara Warren Buffett atau siapa lah, salah satu value investor. Kalau dia tuh akan beli satu saham kalau margin of safety-nya di atas 20%. Gitu. Jadi dia cuma akan beli saham kalau diskonnya di atas 20%. Oke, let's say misalnya ini si tadi kan BMTR ya, BMTR. BMTR ini most-nya cuma 15%. Nggak sesuai aturan dia kan, jadi dia nggak bakal beli. Gitu. Tapi kalau di atas aturan dia 20%, di atas 20%, ya udah dia beli aja. Sampai ya batas-batas beli dia tuh kayak itu tuh. Kalau diskonnya udah sampai 20%, udah gue nggak bakal beli lagi gitu. Nah, akhirnya nanti dijual kalau si intrinsic value-nya udah ketemu. Nah, gitu. Cukup jelas nggak? Simple kan sebenarnya kalau ada rumusnya ya. Di sini gue nggak akan membahas yang terlalu ribet dulu ya, kayak terlalu ribet daripada pada pusing. Nah, itu kan gram formula ya, dan di sini ada EPS juga. Nah, kita pakai ekuitas yang sama aja ya biar cepet ya. Harga saham tadi, harga sahamnya 284 nih, 284. Laba bersih 7564. PE ratio-nya ketemu, book value per share-nya. Nah, book value per share-nya nggak ada di sini ya. Nah, bisa cari di Keystat. Nah, ini 698,06. Oh, nih, udah sama. Ini kayak gue contohnya pakai BMTR juga. Ketemu PBV-nya. Proyeksinya kita mau lihat berapa tahun ke depan sih? Oke, misalnya kita mau lihat nih perusahaan BMTR ini buat 10 tahun ke depan. Nah, growth EPS-nya tadi kan gede banget ya. Kita pentokin aja di 20. Atau misalnya kalian berpendapat, kayaknya 20% masih kegedean. Oke, let's say 15% aja. Pertumbuhannya 15%. Nah, diskon rate ini pakai yang ini aja, sama aja risk free rate ini. 6,25% ya. Kita diskon rate-nya bisa dibilang ya perbandingannya sama obligasi pemerintah yang 10 tahun. Nah, dapat nih rumusnya. Oh, ini current PE versus median ya. Nah, kalau median ini adalah rata-rata PE si saham tersebut. Nah, carinya gimana? Kalau di sini bisa ditambahin si screenernya sini. Misalnya tadi gue value ya. Gue tambahin di sini. Nah, mean PE standard deviation kita ambil ya rada-rada gede deh, 10 tahun. Kita mau carinya 10 tahun ke depan kan. Nah, kita ambil juga PE 10 tahun ke belakang. Nah, di sini tadi tuh add financial column ya kalau mau itu ya. Nah, mean PE standard deviation-nya 10 tahun ke belakang 29,49, gede banget nih.
29,49 tadi, benar sih? Ya, segitu ya. Jadi kalau kita bandingkan current PE dengan median PE dia 10 tahun ke belakang, nah dapatnya segini nih, dikali ya median PE-nya dikali earning per share aja rumusnya. Nah, margin of safety-nya 87%. Jadi si perusahaan ini dibanding si BMTR dibanding 10 tahun ke belakang dia lagi diskonnya 87%. Nah, kalau kita bandingin sama sektor, baik lagi ke tadi, BMTR tuh sektornya apa sih? Dia masuknya ke trade kalau nggak salah ya. Gue rada lupa sih BMTR apa. Cari lagi ya. Let's say di trade service and investment ya. Ini gue sorry, gue kalau BMTR gue nggak hafal sektornya apa ya. Kalau mau nanti kalian pastiin sendiri aja ya. Tapi gue anggap aja dia di trade service ya. Ini finance dulu. Kayak trade service and investment sector index. Nah PI rata-ratanya 15,55 nih sektornya. Masukin aja 15,55. Nah, jadi berdasarkan sektor, dia diskonnya lagi 75%. Nah, jadi cukup sederhana ya. Ini yang dua ini adalah relative valuation juga. Nah, ini adalah absolute valuation juga, EPS valuation. Kita cari rumusnya tuh dari IPS sekarang. Kita lihat IPS 10 tahun ke depan tuh gimana sih? Yang sekarang kan 284. 75,64 ya. Nah, ini gue pakai rumus future value. Nah, kalau teman-teman udah tahu, udah biasa soal financing, pasti tau lah future value itu apa. Di sini di Excel ada rumusnya, atau kalau pakai kalkulator finansial juga bisa. Masukin aja future value-nya berapa sih. Ini kita ambilnya rumus future value-nya dari sini ya, F5 tahun. Growth-nya nih. Growth-nya udah gitu, ini tuh proyeksi tahunnya. Nah, ini yang harga sekarang karena gitu. Jadi dapat kira-kira 10 tahun lagi di masa depan si BMTR ini feature-nya tuh feature IPS-nya 300,6. 306, sorry. Nah, dikaliin buat feature price-nya. Nah, 10 tahun lagi perkiraan tuh harganya sekitar bakal jadi segini, 1148. Nah, udah dapat harga 10 tahun kemudian, kita tarik lagi ke belakang buat dapetin present value-nya. Nah, ini pakai rumus present value juga, ada juga di Excel tuh. Ambil discount rate, udah gitu ambil 10 tahun ke belakang kan, nah angkanya ambil si future price-nya berapa gitu. Jadi buat si EPS valuation ini secara konsepnya bisa gue bilang cukup sederhana juga nih. Jadi IPS sekarang kita perkirakan nih 10 tahun lagi bakal berapa sih IPS-nya. Dapat nih earning per share-nya, ya tinggal dikali aja buat si harganya, future price-nya. Nah, udah dapat, tinggal ditarik lagi ke belakang ke masa kini. Nah, oke. Gue belum jelasin future price tuh sebenarnya bisa dapat dari EPS dikali PE ratio. Nah, PE ratio-nya bisa pakai aja PE ratio yang sekarang sih. Jadi bisa dianggap asumsinya adalah PE ratio ini nggak bakal berubah selama 10 tahun gitu. Nah, jadi berdasarkan EPS valuation ini kita dapat margin of safety-nya 54% buat si perusahaan BMTR. Gitu. Pusing nggak? Cukup jelas atau udah pada pusing? Jadi ini buat teman-teman kalau misalnya ini kan Excel-nya dibagiin ya, jadi bisa dilihat lah rumus-rumus belakangnya. Kayak gimana sebenarnya, kalau bisa gue bilang sih sebenarnya cukup sederhana sih rumus-rumus kayak gini. Dan gue secara pribadi gue nggak terlalu suka pakai rumus yang terlalu beribet gitu. Sebenarnya kayak discounted cash flow itu kan ya bisa dibilang cukup kompleks gitu. Jadi gue akan pakai rumus sederhana buat menghitung si kualitatifnya. Udah gitu selanjutnya gue akan melihat perusahaan ini dari kuantitatifnya. Sektornya seperti apa, yang menjalankan usahanya siapa, model-model kayak gitunya. Karena menurut gue itu lebih penting gitu. Soalnya sebenarnya kan
ini tuh semua adalah rumusnya ya asumsi ya, bisa dibilang asumsi kan. Asumsi dari data yang kita punya gitu. Sebenarnya let's say 2-3 tahun ke depan apa yang terjadi dengan BMT kita nggak tahu pasti gitu. Cuma selama si kuantitatif selama si kualitatifnya bagus, selama yang menjalankan perusahaan yang bagus, ya gue sih cukup yakin akan perusahaan ini akan bertahan 5 atau 10 tahun gitu. Makanya gue lebih lebih melihat sisi itunya, kualitas perusahaannya daripada sisi si nilai perusahaannya gitu. Gitu buat penggunaan Excel-nya. Bro, ini pada pusing nih kayaknya nih. Udah pusing Silakan ya minum saya aqua sorry. dulu yang pusing, boleh minum air putih sebentar. Mungkin bisa nanti bisa sekali lagi tuh step by step-nya. Jadi pertama tuh kita fokusnya kemana dulu, terus nanti masuk tadi ada masukan juga kalau nggak salah. Mana nih? Kalau boleh saran di Excel-nya bisa ditandai mana angka yang bisa diganti. Nah, berarti yang Oh, yang oke. nggak formula bisa diganti gitu kan ya? Iya sih itu. Oke, kita coba ulangin lagi aja lah ya. Boleh. Oke, gua ulangin dari Graham formula ya. Oke, silakan teman-teman fokus dulu ya selama paling 5-10 menit nih. Fokus untuk memahami step by step-nya. Nanti kalau ada yang masih nyangkut, langsung aja di chat lagi gitu. Jadi biar nggak ketinggalan di situnya. Karena ini penting banget nih bagian yang utamanya gitu di sini nih. Silakan, Bro. Oke, untuk Graham formula kan rumusnya gue rada perlambat dikit lah ya. Ini ya rumusnya tadi yang gue kasih lihat ya. Nah, ini tuh sebenarnya nih di breakdown lagi nih. Si angka-angkanya apa aja? IPS mah udah tahu, earning per share. 8 komponen itu ada konstanta PI buat no growth company. Nah, G-nya tuh growth rate, ini risk free rate, Y-nya tuh yield obligasi perusahaan yang ratingnya triple A. Nah, buat penyesuaian dengan ISG atau dengan dengan saham-saham di negara berkembang, diambil konstanta PI-nya 7. Nah, risk free rate-nya kita lihat di yield obligasi pemerintah 10 tahun. Nah, dapatnya 6,25. Ini bisa link di sini ya. Oke, ini gue tandain yang bisa di inilah ya sekalian. Nah, ini angkanya bisa nah yang hijau tuh bisa diubah-ubah tuh. Nah, Y-nya tuh kita ambil yield obligasi. Nah, semua dua ini dalam persen. Nah, jadi rumusnya jadi kayak gini nih. Sorry, ini gue ada typo juga ternyata. Sorry, IPS kali 7 plus G dikali risk free rate semuanya dibagi si yield obli. Oke. Jadi rumusnya udah beda sama yang awal ya. Awal kayak gini kan, begitu lewat penyesuaian jadi beginilah. Nah, udah gitu kita masukin aja equity yang kita mau lihat tuh apa sih? Misalnya di sini BMTR. Dan di sini tulis aja sih buat biar tahu equity-nya. Nah, IPS-nya nih, ini juga bisa dimasukin semua nih. Oke. Current price. Nah, ini yang hijau bisa di ini ya, bisa diubah-ubah ya. Nah, IPS-nya tinggal masukin. Dicari lagi nih si BMTR IPS-nya berapa sih? Udah gitu grow rate-nya berapa sih? Nah, kalau yang tadi kan gue pakai di screener-nya Stockbit ya. Kelihatan kan BMTR nih. Tuh lihat nih di sini nih secara perusahaan Kisnet-nya IPS. Nah, current IPS-nya berapa? Catat aja. Udah gitu growth-nya berapa? Tadi gue ambil tadi gue ambil di mana ya? Nah, ini nih. Nah, growth-nya gue ambil CAGR ya, CAGR 3 tahun buat si IPS-nya 85. Cuma kan 85 gedean. Nah, batasin aja 20%. Atau misalnya pengen jangan 20 kayak gedean 15 juga bisa. Nah, nilai intrinsiknya dapat kan sesuai rumus yang ini nih. Nah, intrinsiknya dapat ya. Kalau kalian mau bedah sendiri silakan tuh. Kelihatan kok.
Nah, tinggal masukin harga sekarang berapa. Harga sekarang 284. Nah, ketemu deh margin of safety-nya. Ini rumus juga sih rumusnya. 1 dikurangi ini dibagi nih. Harga sekarang dibagi nilai intrinsiknya. Dapat nih margin of safety-nya segini. Nah, cukup sederhana kan? Ini buat Graham formula. Jadi tinggal kita tentuin sih di kitanya, oke, gue akan beli perusahaan selama diskonnya 20% gitu. Ya tinggal oke, mungkin perlu ini ya, bisa dibilang ya perlu konsep dibaliknya kenapa 20% kali ya. Ya bisa dibilang kan suatu saham tuh akan naiknya tuh nggak mungkin kita beli sekarang terus tahun depan naik gitu. Nggak ada jaminan, itu bisa jadi naik, bisa jadi enggak gitu. Jadi bisa dibilang 25% tuh kayak batas margin of safety gitu. Soalnya kalau gue pribadi sih sayang juga misalnya oke, sekarang let's say sekarang diskonnya 25%. Tahun depan harganya malah turun lagi jadi diskon 30% ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin investasi sebenarnya oke juga kan harganya turun gitu. Cuma pastilah gue yakin ada sisi yang sayang juga, aduh kenapa gue belinya tahun lalu ya, kenapa gue nggak belinya tahun ini gitu. Nah pasti ada sisi kayak gitu. Jadi buat gue juga 25% tuh bisa dibilang angka yang cukup oke lah, bisa dibilang diskon yang bisa gue pakai untuk tutup mata gitu, kayak gitu. Nah sekarang berdasarkan EPS perhitungannya. Nah ntar gue tandain dulu ya. Ini kan gue tandain bisa diubah-ubah. Nah ini bisa diubah-ubah juga. Harga saham, laba bersih. Oke. Nah ini proyeksi mau berapa tahun ke depan, rata-rata growth, ini juga diskon rate ya. Bisa diubah. Sektor PI bisa diubah. Median juga bisa diubah. Oke, feature ini rumus nih, semuanya rumus di sini ya. Base valuation. Nah, ini hijau-hijau yang bisa diubah ya. Di sini ya tinggal masukin harga saham, bla bla bla. Laba bersih, dapat PE ratio-nya, masukin book value per share. Udah gitu proyeksinya kita mau lihat berapa tahun ke depan sih. Nah, pertumbuhannya berapa persen, diskon rate-nya berapa persen. Nah, pertama di sini akan dapat juga PE-nya dibanding median nih kalau mau nyari. Median PE itu ya rata-rata sih BMTR selama tadi kita ambil 10 tahun ke belakang ya segini. Jadi harga sekarang tuh dibanding rata-rata 10 tahun ke belakang diskonnya segini. Nah, kalau per sektor tinggal dicari tadi bisa lewat IDX ya. Sektornya apa? PE sektornya tuh berapa sih rata-ratanya? Nah, tinggal lihat aja. Ini per rata-rata sektor dapatnya segini. Nah, ini sebenarnya sederhana banget sih ini buat si current PE median sama bandingan sama sektor gitu. Nah, kalau si EPS valuation, nah ini kayaknya gue benar-benar masih pelan-pelan di sini. Kita dari EPS yang sekarang nih, ini gue udah nih EPS sekarang ya. Kita cari nih EPS 10 tahun lagi berapa sih? Proyeksi kita mau 10 tahun ke depan kan. Nah, akan dapat nih kira-kira future EPS tuh 10 tahun lagi tuh akan segini kira-kira. Nah, udah dapat si EPS-nya, kita cari harga 10 tahun lagi kira-kira gimana. EPS kan earning per share ya. Jadi tinggal di ini aja sih, kita pakai PE ratio yang sekarang aja. Nah, dikaliin aja nih future EPS dikali PE ratio. Oke, dapat segitu. Kira-kira harganya segitu. Nah, udah gitu dari harga ini ditarik lagi ke harga sekarang. Nah, dengan future EPS gitu dan future price gitu, kira-kira tuh harusnya present value-nya tuh berapa sih? Nah, jadi ini pakai formula ini ya, ini future value, ini present value nih. Cuma gitu doang sih jadi sebenarnya.
Di sini kita lihat future value-nya berapa, udah dapat ditarik lagi ke sekarang. Nah, begitu dapat, ya udah margin of safety-nya tinggal dibandingin sama harga sahamnya. Nah, dapat segitu. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang ini kan kita dapatnya rumusnya berbagai macam rumus, berbagai macam margin of safety kan. Nah, itulah kenapa tadi gue bilang biasanya gue akan lihat lagi dari kualitas si perusahaannya gitu. Jadi ya kalau maunya dari berbagai rumus ini ya udah ya ambil yang margin of safety terkecil aja sih. Biasanya kalau misalnya diskon value-nya ternyata lebih besar ya itu bonus lah gitu. Cuma kalau gue sih lebih prefer gue akan melihat lagi perusahaan kualitasnya gimana gitu. Daripada sekedar angka-angka proyeksi aja. Gitu. Cukup jelas nggak sekarang? Masih pada bingung? Jelas. Ini cerdas-cerdas ini semua ini. Mungkin langsung mereka diaplikasikan. Diaplikasikan ya. Mungkin nanti bisa ada contoh 1 atau 2 bro kira-kira yang Contoh oke. Contoh yang ya. undervalued gitu. Jadi mereka bisa langsung ini tuh. Ada yang mungkin langsung ambil tapi ingat ya ini bukan pom-pom ya. Sekali lagi. Oke, sebenarnya ya kalau bisa dibilang contoh itu gue akan pakai ya scanner. Nah, ini sebenarnya gunanya yang gue bikin rasio-rasio di awal tadi ya. Kalau ya jadi gue cari yang P rasionya gimana sih bla bla bla. Nah, itu book value-nya berapa, cash flow-nya. Jadi yang gue lakuin itu adalah gue akan sering dulu perusahaan-perusahaan yang menurut gue cukup oke dari secara performa angka ya, performa kualitatifnya cukup oke. Begitu dapat ini ya gue akan cari nih contohnya inilah WG ya di sini. Oke, gue sengaja bikin scanner baru lagi di sini. Ini angkanya cuma kayak gini doang sih buat gampang copy paste ini nih nilai-nilainya nih. Oke, WG di sini keluar nggak ya? Oh, sorry. WG. Oh, di sini ada WG ya. Contohnya gue akan ambil WG nih. Nah, ganti. WG, harga sahamnya mana tadi WG 254. Laba bersih 29,25. Book value-nya, book value-nya di sini tuh angka. Ini book value-nya keluarnya langsung book value yang gedean sih. Dilihat aja dalamnya. Oke, stat. Nah, 223,66. Atau misalnya kalau misalnya nggak mau ribet ya langsung ambil PB-nya juga bisa sih. Proyeksi 10 tahun ya. Nah, rata-rata growth ambil 3 tahun ya, 16,51. Lumayan gede. Diskon rate-nya sama. Kita pakai ini ya, obligasi pemerintah 10 tahun. Nah, dapat deh. Median PI ya, median PI-nya belum dapat. Median PI 5,94. 5,94. Nah, kalau gini bisa dibilang harga si WG sekarang dibanding dia 10 tahun yang lalu tuh udah kemahalan gitu. Angkanya minus tuh berarti udah kemahalan, udah nggak diskon lagi. Itu. Nah, kalau mau cari sektornya, WG tuh gedung kan. Nggak salah gedung ya, WG. Coba, ya Wijaya Karya bukan gedung, properti ya. Fact sheet index nih, pakai fact sheet index. Properti real estate. Nah, ini. Nah, PI-nya 29,75. Nah, tuh bisa dilihat kan kalau misalnya property construction, PBV-nya juga lumayan gede sih. 29,75. 9,75. Nah, secara sektor dia lumayan gede. Margin of safety-nya 70% dibanding perusahaan lainnya ya.
Nah, ada gitu kalau pakai EPS valuation-nya dapat 60,22. Nah, bisa kalau angkanya aneh-aneh gini nih, ini 70 gede, ini 60 gede, ini kenapa minus? Kita lihat lagi. Si WG ini kenapa sih dulu bisa PI-nya tuh cuma segini doang gitu? Apakah ternyata dari dulu emang dia under value gitu? Sekarang kan bisa bilang PI-nya lebih gede ya 8 ya, sedangkan PI-nya rata-ratanya 5,94 gitu. Nah, kalau pakai Graham formula, tinggal masukin aja EPS, tadi masih EPS 29,25. Nah, growth rate-nya 16,51. Current price-nya 254. Nah, kalau menurut pakai rumus Graham formula, dia diskonnya cuma 32,04%. Nah, gitu. Jadi sebenarnya cukup simpel sih kalau menurut gue cari intrinsic value. Begitu kita punya rumusnya, ya bisa dicari sih intrinsic value gitu. Cuma kan balik lagi ya, intrinsic value ini kan bisa dibilang proyeksi masa depan gitu. Masa depan bisa aja berubah gitu. Jadi jangan terlalu terpaku banget sih. Oh, cara rumus dari Benjamin Graham nih, margin of safety-nya 30%, perusahaannya bagus, langsung hajar beli. Jangan kayak gitu juga. Tetap dilihat juga ini perusahaannya tuh perusahaan apa sih gitu. Terus model bisnisnya gimana, yang jalanin siapa, kayak gitunya. Contohnya ya. Nah, jadi step yang gue lakuin sebenarnya kayak gitu. Jadi tinggal dari screener dapat saham apa aja, ya udah tinggal dicek nih intrinsic value-nya oke atau enggak. Nah, oke. Oh ya, buat tambahan, kalau misalnya perusahaan blue chip ya, kalau misalnya kita ngomongin perusahaan blue chip kita bisa pakai ini nih, current PI dibanding PI sebelumnya. Misalnya kayak sekarang sih udah pada naik sih. Ya kayak awal-awal bulan Maret April itu kan pada turun tuh, ya tinggal bandingin aja sih kalau blue chip rata-rata PI dia tuh berapa sih dengan PI dia sekarang gitu. Selama di bawah rata-rata sih itu udah bisa dibilang diskon kalau blue chip. Oke, pertanyaan selanjutnya kan nih, lanjut. Median PI lihat di mana? Median PI di sini. Kalau di Stockbit bisa ditambahin nih add financial column ya, ini keluar, tinggal ambil yang mean PI standard deviation. Kalau growth rate-nya kenapa ambil 3 tahun? Nah, datanya cuma ada yang 3 tahun di sini. Kalau misalnya mau cari yang lebih, kalau cukup rajin mau cari 10 tahun ke belakang, ya mesti kayak hitung manual sih jadinya. Oh, oke. Sorry. Kalau misalnya growth rate-nya yang ada di investing.com kalau nggak salah. Gue lupa. Dia keluarinnya yang kayak 5 tahun ya. Misalnya tadi apa ya? PG ya. Nah, ini kan udah keluar di finansial, dia di rasio. Finansial rasio. Nah, di sini ada, 5 year EPS growth. Nah, dapat yang 5 tahun. Oh, di sini nggak keluar nih. Mungkin belum nyampe. Kenapa kalau nggak keluar gini? Mungkin dia belum nyampe 5 tahun. Nah, oh ya, kalau di investing.com bisa enaknya bisa dilihat nih sebelah sini itu adalah industri. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak dapat EPS growth-nya berapa, kita bisa lihat EPS growth-nya si industrinya. Tinggal ambil angka persentase di sini. Tuh. Nah, jadi sebenarnya investasi zaman sekarang tuh udah enak banget deh. Kita udah banyak banget bisa dapat tools, udah dihitungin lah gitu. Udah dihitungin sama orang-orang. Kebayang nggak sih zaman dulu belum ada internet tuh, angka kakinya tuh mesti hitung manual. Tuh. Oke, lanjut dulu aja ya. Siap. Apa mau jawab pertanyaan? Terserah, mau lanjut. Jawab pertanyaan gue belum mulai lagi. Growth rate tersebut di mana dari tadi? Banyak banget itu.
Soalnya udah panjang banget, gue bingung mau jawab yang mana. Oke, lanjut dulu aja deh kalau gitu. Itu aja ya. Nanti kita Oke, bisa gue bantuin jawab deh di sini. nah ini ada metode intrinsic value lainnya. Nah, yang tadi gue sempat mention, discounted dividend model. Jadi kalau discounted dividend model tuh intinya dari dia adalah nilai hari ini dia bandingin sama total semua dividen di masa depan, diperkirain. Mirip-mirip sini sama tadi yang gua bilang yang EPS valuation. Jadi dia proyeksi dulu ke masa depan, udah gitu ditarik lagi ke hari ini harganya. Misalkan dividen. Nah, ada juga discounted cash flow. Nah, kalau discounted cash flow tuh menghitung value berdasarkan future cash flow, sama lagi perkiraan sih. Nah, baik lagi secara konsepnya di kira-kira masa depan tuh bakal berapa harganya, di discounted back ditarik lagi ke hari ini gitu. Cuma gue nggak di sini gue nggak jelasin sih, nggak jelasin secara detail untuk discounted dividend sama discounted cash flow, karena gue cukup yakin waktunya nggak bakal cukup dan cukup ribet juga gitu. Jadi sengaja gue sharingnya yang cukup simple gitu, karena dua hal ini buat gue juga lumayan ribet. Nah, kemarin ada pertanyaan kan, cut loss, average down, sama up. Nah, kalau kita ngomongin value investing, kapan kita mau cut loss? Sebenarnya bisa dibilang ya, kalau kita cut loss kan kita ngitung value perusahaan kan. Nah, bisa dibilang kalau misalnya perusahaan ini kenapa nih, misalnya kita beli, let's say diskonnya di margin of safety-nya di 50% gitu, diskonnya 50%. Terus kita review per quarter gitu. Begitu udah setahun, nah kenapa diskonnya makin gede, diskonnya jadi 85%. Nah, di situ kita harus hitung ulang nih, ada yang salah nggak sama analisa kita gitu. Jangan-jangan kita kena value trap. Nah, kalau value trap itu adalah ya benar-benar jebakan value gitu. Jadi menurut kita tuh harganya udah diskon nih, menurut kita udah diskon. Ternyata ya kita salah analisa gitu. Ya kalau udah gitu sih jangan terlalu baper juga ya, maksud gua. Wajar lah kita salah tuh wajar gitu, dan sebenarnya bisa aja kayak nggak sesuai dengan asumsi yang kita analisa di awal. Nah, kalau kita udah sadar kita kena value trap, ya udah disitulah kita cut loss, kita harus terima loss kita gitu. Kalau enggak, bisa bilang di awal, saya kita dapat diskonnya di 50%, turun terus sampai diskon 100%, itu kan berarti bisa dibilang porto kita udah minus 50% ya. Nah, balik lagi ke risk profile kalian. Bisa nggak kalian menahan diri melihat portonya minus 50% gitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa, sesuaiin sama risk profile-nya. Kalau misalnya minus 20% aja udah pusing, udah nggak bisa tidur, ya mending dijual sahamnya. Mending pindah aja saham blue chip deh, daripada memaksakan diri kalau investing, tapi begitu lihat minus 20-30% aja udah pusing. Nah, gitu. Jadi balik lagi ke risk profile ya. Nah, kalau average down atau average up, kapan? Average down ya otomatis begitu diskonnya lebih dalam ya tinggal beli lagi aja. Kita awal beli di diskon 40%. Bulan depan di diskon lagi 50%, ya udah beli lagi dong. Nah, kalau average up yang tadi gue bilang, nah kita mesti punya batas juga, kita akan maksimal tuh beli di diskon berapa. Misalnya kita maksimal beli di diskon 20%. Kalau gue bilang diskon tuh margin of safety ya maksudnya ya. Di diskon 20% ya, begitu sahamnya pertama kali kita beli itu diskonnya 50%, kita beli. Harganya naik terus sampai tahun depan saya diskonnya jadi 30%. Masih oke kan, masih di bawah 20%, ya udah kita masih beli lagi aja average up. Nah, begitu sahamnya sampai kena di harga diskonnya 20%, ya udah di situ kita berhenti beli gitu. Tinggal ya tungguin aja sahamnya naik gitu. Nah, laporan keuangan apa yang perlu dia perhatikan? Sebenarnya tadi gue udah mention sih ya, neraca keuangan, aset, utang modal, laporan laba rugi, laporan audit kas, nih mesti dilihat nih. Kalau misalnya suatu perusahaan kayak tiba-tiba kuarternya profitnya gede banget nih, ada anjlokan profit, nah mesti dilihat nih profitnya apakah dari penjualan atau profitnya ternyata dari dia jualan aset. Nah, kalau misalnya profitnya dari jualan aset, nah itu kita masih hitung manual.
Ya dari keuntungan si jualan aset ini dikeluarin dulu dari profit, gitu sisanya itu manual sendiri. Nah, nggak enaknya itu kayak gini, kalau misalnya ternyata profitnya dari jualan aset atau misalnya dari selisih kurs, nah kita nggak bisa, jangan pakai rumus IPS, rumus per yang beredar gitu, karena itu kan mereka kan nggak mengeluarkan hal-hal tadi itu. Nah, laporan arus kas juga boleh banget dilihat. Kita melihat kesehatan perusahaan kan, jadi perusahaan yang sustainable tuh pasti yang cash flow-nya cukup oke gitu. Jadi kita lihat lagi cash flow-nya dan catatan kaki. Catatan kaki tuh menjelaskan sebenarnya ini misalnya profitnya tuh dari hasilnya breakdown-nya apa aja sih gitu. Nah, lebih daripada detail-detail si perusahaan tersebut gitu. Nah, mau gue kasih lihat dikit aja nggak laporan keuangan ya? Sikat bro. Biar pada kebayang ya. Iya, biar ada bayangan lah. Oke, laporan keuangan sama juga di DEX ada nih, data pasar, masukin laporan keuangan. Sorry, mana ya? Oh, gue jadi ngeblank nih, mana ya? Sorry, perusahaan tercatat, laporan keuangan tahunan. Misalnya kita atau nih pakai Trin lah. Ini ada yang nanya Trin soalnya kan. Sip. Nah, oke, ini laporan keuangan ya buat yang belum pernah lihat. Di sini ada detail-detailnya apa aja. Scroll. Nah, ini kelihatan kan asetnya nih. Asetnya Kastara Kas. Nah, ini detail asetnya. Bandingin aja nih asetnya bertumbuh nggak. Nah, ini kan 30 September ke 1 Desember. Ini akhir tahun 2019 ya. Dibandingin kayak gimana, aset tidak lancarnya apa. Nah, biasa dilihat ada angka yang aneh nggak gitu. Misalnya ini persediaan real estate-nya kenapa nih tiba-tiba jatuh. Nah, ini kan ada note nih. Nah, ini catatan kaki tuh ini 8. Kita tinggal ke bawah. Nanti lihat di catatan kaki yang nomor 8. Kelewat. 88 piutang lain-lain. Nah, persediaan real asset. Nah, di sini jelasin nih. Kenapa bangunan penyelesaiannya? Oh, di sini. Oh, ini turun tuh karena The Smith sama Springwood-nya udah nggak ada. Nah, ini tinggal gue bukan terlalu fans saham properti sih, jadi gue nggak gitu jelas ya soal kayak gini. Tapi tinggal dilihat nih apakah The Smith-nya ini udah laku semua gitu, jadi keluar dari asetnya atau belum gitu. Tanah sedang dikembangkan. Nah, land under development. Nah, oh ya, kalau properti yang gue tahu nih, ini yang salah satu poin pentingnya buat properti nih, tanah sedang dikembangkan. Nah, ini kan soalnya jadi profit mereka di masa depan ya. Bangunan siap dijual nih, kalau dari catatan kakinya sih kan bangunan siap dijual, bangunan penyelesaian. Nah, ini kemungkinan si Smith Springwood ini ya udah beres sih gitu bangunannya gitu. Itu jadi pentingnya catatan kaki itu tuh buat melihat itu ya lebih jelas lagi nih. Angka-angka ini isinya apa aja sih gitu. Nah, aset tidak lancarnya apa aja. Kayak gini. Nah, aset tetap bisa dilihat tuh. Biaya tanggungan, uang jaminan, goodwill. Nah, goodwill juga nih bisa dilihat. Apa sih goodwill tuh? Itu dalam rupiah juta miliar, cara bedanya gimana? Nih, ada di atas. Yang ini disajikan dalam ribuan rupiah. Gini tinggal kali 1000 lagi. Nah, kalau udah perusahaan gede, biasanya dalam jutaan. Udah bukan ribuan lagi. Nah, itu contohnya aset ya. Aset. Liabilitas. Nah, ini utang-utangnya gimana sih? Utang usaha pihak ketiganya apa aja? Oh, ini udah turun nih, tinggal dilihat nih catatan kakinya. Turunnya apakah udah dibayar atau ada kenapa? Nah, uang muka penjualan. Nah, ini kan uang muka penjualan titipan pelanggan naik nih. Berarti dia udah, ya bisa bilang mungkin ada berapa unit yang udah laku ya. Cuma belum serah terima kayaknya.
Utang pajak tuh kelihatan nih. Pembelian atau obligasi kayak gini, bagian liabilitas. Nah, tinggal bandingin nih jumlah liabilitasnya kan turun jauh nih. Nah, kalau turun jauh itu mesti dicek nih kenapa bisa turun jauh. Kalau kita lihat dari utang obligasi, nah utang obligasi konversi ini hilang. Kenapa hilang? Nah, tugas kita nyari ini kenapa hilang nih? Apakah jangan-jangan ada beberapa saham ya yang begitu. Citrin ini kalau nggak salah baru IPO kan. Gua nggak hafal dia baru IPO-nya kapan sih. Cuma ada beberapa perusahaan yang dia IPO tuh emang buat bayar utang gitu. Jadi daripada beban bayar bunganya lumayan, udah aja gue IPO, gue kasih ya gue menjualkan saham buat bayar utang biar profitnya lebih bagus, oke. Atau misalnya juga ada yang right issue gitu. Right issue itu ngeluarin saham lagi. Nah, kalau yang jelek tuh kalau right issue dipakai buat bayar utang. Itu kan berarti selama perusahaannya berjalan tuh nggak mampu buat bayar utang dari profitnya, tapi dia malah jual saham lagi buat bayar utang gitu. IPO awal tuh kan IPO awal tahun 20. Nah, tinggal dilihat nih kalau buat Citrin nih apakah utang obligasinya salah satu hasil IPO-nya buat bayar utang atau enggak itu. Nah, cuma dilihat lagi juga ya ke industrinya. Kalau properti konstruksi kan ya bisa dibilang ya lumayan running on debt gitu kan. Jadi tinggal kalian nilai lagi nih, oh cukup oke nggak, cukup masuk akal atau enggak sih, kayak gitu. Nah, utang lain-lain tuh turun juga kan, ini mesti dicek juga lihat catatan kakinya kenapa. Nah, utang kayak gitu cuma liabilitas ya. Jadi nggak terlalu ribet sih sebenarnya, tinggal lihat aja angka-angkanya ada yang aneh nggak. Begitu lihat ada yang aneh ya udah tinggal lihat catatan kakinya masuk akal atau enggak. Kalau masuk akal ya udah oke gitu. Nah, yang aneh tuh ya, kalau menurut gua yang aneh tuh yang gini, tiba-tiba nih angkanya nggak ada. Nah, ini aneh. Atau tiba-tiba nah nih kayak ini pendapat diterima di muka jomplang banget kan, jauh banget nih, ini kenapa bisa kayak gini gitu. Nah, itu yang mesti dicek. Tapi kalau angkanya nggak beda jauh sih nggak masalah, selama dia masih terus naik. Kalau profit naik ya, kalau utang bagusnya turun. Nah, ini ekuitas modal. Nah, ini kalau ada detailnya nih, dia modal sahamnya berapa, tambahan di store, agio sahamnya. Nah, kelihatan nih jumlah liabilitas ekuitasnya. Nah, total equity-nya bertambah kayak gitu. Nah, ini penjualan pendapatan. Nah, ini penjualannya turun nih kan September dibanding 2019 ya, masa resesi mah wajar kan penjualan turun. Tinggal dilihat aja nih, oh sebenarnya penjualan dia turun segini tuh masih termasuk oke atau enggak di industrinya kayak gitu. Penjualan ban umum. Nah, ini pendapatan laba operasional. Nah, ini sebenarnya laba operasional dia masih minus juga ya. Ngomongin laba operasionalnya ya. Beban penjualan sama beban umumnya lumayan nih. Beban bunga, beban keuangan, nah kayak gini, bagian atas laba bersih. Nah, inilah laporan keuangan gitu. Jadi tinggal dilihat. Nah, laba sebelum pajak, labanya segini, labanya turun nih. Kayaknya kayak kemungkinan ini sih karena penjualan juga turun drastis ya. Laba bersihnya tuh ya turun. Ya kalau lihat laporan keuangan tahun ini sih wajar sih kata gue sih, karena pasti pada turun karena COVID ya. Karena COVID ya pasti pada turun. Nah, justru kalau tahun sekarang yang mesti kita cari tuh perusahaannya yang profit, yang bukannya minus tapi malah plus gitu, malah makin bertumbuh. Itu perlu cari tahu kenapa bisa bertumbuh. Apakah karena dia salah satu perusahaan yang diuntungkan dari masa COVID ini, ataukah dia punya keunggulan dibanding kompetitornya gitu. Nah, udah intinya sih ini ya, dari aset, liabilitas, ekuitas, dan si laba. Intinya itu, begitu ada yang aneh kita lihat ke catatan kakinya. Udah, nah ini ada detailnya lagi sini. Saldonya, bla. Tapi gue biasa berputarnya di sekitar sini aja sih, karena dari sini juga udah cukup tercermin sih. Nah, ini kalau yang arus kas ya, tadi arus kas belum sempat ya. Arus kasnya bisa kelihatan. Kasnya gimana sih nih? Penerimaan kas dari pelanggan. Nah, dapat duit dari pelanggan nih kasnya. Beban pajaknya nggak ada, ini ada. Nah,
cash receipt from customer kan jauh ya, penjualan turun wajar. Nah, kas dihasilkan dari operasi segini. Nah, arus kasnya ya, ini kan arus kas masih minus ya di sini, arus kas dan aktivitas investasi masih minus, aktivitas operasi masih minus. Kas bersihnya diperoleh pendanaan, udah dapat kas bersih dia dari pendanaan segitu. Nah, saldo akhirnya ya, turunnya lumayan ya kalau ngomongin cash flow ya. Cuma ini cukup menurut gua cukup wajar karena dari si penerimaan kas dari pelanggan juga turunnya dalam juga gitu. Nah, ini cash flow juga bisa dilihat buat kesehatan perusahaan nih, tinggal dibandingin. Nah, sebenarnya kalau ngeliat laporan keuangan yang kuartalan, gua rada-rada ribet karena ini kan kita bandingin 30 September ke 31 Desember 2019 kan. Jadi belum cycle bisnisnya belum full gitu. Nah, jadi biasa kalau kuartalan sih gua nggak terlalu perhatiin dengan detail. Tapi gua lihat sekilas aja, masih oke ya udah gitu. Tapi kalau misalnya udah laporan keuangan yang udah tahunan yang udah keluar, nah itu baru benar-benar dibandingin gitu. Gitu. Oke, laporan keuangan udah. Nah, ini panjangnya dengan catatan kaki sih sebenarnya sih. Jadi kalau orang lihat laporan keuangan kayak wah gila tebel banget. Nah, karena catatan kakinya tebel. Segitu. Tuh, ada detail-detailnya tuh. Gitu, guys. Gila, pusing-pusing tuh baca catatan Pusing. kaki kapalan itu. Nah, intinya jadi segini aja laporan keuangan tuh. Raca keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan kaki. Oke. Bonus dikit ya, portfolio management. Mungkin teman-teman ada yang bingung juga, itu gue mesti mengatur portfolio gue gimana sih dan berapa banyak saham yang mesti gue pegang. Kalau gue pribadi, kalian punya waktu untuk menganalisa berapa saham gitu. Karena mungkin ada bisa dibilang sedikit salah kaprah yang kalau bilang investasi itu ya udah dollar cost averaging aja, top up aja terus tiap bulan hajar 20 tahun lagi baru dilihat. Jangan kayak gitu juga. Karena bisa jadi 20 tahun lagi malah uang kalian nggak kemana-mana gitu. Ternyata investasinya di saham yang cyclical. Nah, itu bisa bubar kalau kayak gitu. Nah, selalu analisa tuh perlu tiap kuartal dan tiap tahun gitu. Begitu laporan keuangan yang tahunan keluar, itu wajib kita analisa. Nah, sekarang kalian bisa punya waktunya buat menganalisa berapa perusahaan. Kalau misalnya bisa menganalisa 10 perusahaan, ya udah silakan aja punya 10 perusahaan gitu. Tapi kalau misalnya gue 3 perusahaan aja udah mentok lah, udah bingung gitu. Ya udah 3 perusahaan aja nggak masalah gitu. Nah, jangan lupa saham tuh kan kita perlu modal dan perlu waktu gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa sektor ini kayaknya lebih nguntungin gitu. Tapi kalian nggak ngerti sektor itu, sektor mining lah ya. Sektor mining untungin dividennya gede. Cuma kalian nggak ngerti sektor mining gitu. Ya jangan investasi di sana karena hitungannya jadi spekulasi. Karena lu nggak mengerti, lu berinvestasi di perusahaan yang seperti apa gitu. Ya udah, perusahaan yang kalian ngerti aja. Oke, gue ngertinya soal perusahaan yang finance bank. Ya udah, mungkin profitnya nggak segede di mining. Cuma ya udah gue gedein modal gue. Karena itu akan menyetarakan kan. Nah, bisa juga portfolio dilihat dari sektornya. Nah, di sektor BI kan ada 9 nih, agri, basic industry, consumer, finance, infrastruktur, mining, miscellaneous property, trade service, investment. Ya ada 9 inilah. Di dalamnya masih banyak lagi subsektor lagi. Nah, ini per sektornya gue ambil dari data IDX juga nih, laporan statistik monthly Oktober. Ini per bulan Oktober. Nah, di sini ada trading value by industry sama market capitalization by industry. Jadi yang finance per bulan Oktober itu trading value-nya tuh 32,5% dari nilai IHSG. Nah, market capital itu 36%. Jadi bisa kita lihat ya, yang menopang IHSG atau porsi besar dari IHSG tuh ada di finance sini. Nah,
Jadi kalau kita misalnya kita mau bikin portfolio yang per sektor gitu, ya udah tinggal sesuaiin aja sih sama IHSG. Kita lihatnya market capitalization-nya. Nah, misalnya di finance tuh 36%, ya udah beli saham finance senilai 36% dari portfolio kita. Di trade service segini, agriculture segini. Tinggal ikutin aja angkanya. Nah, sebenarnya ini juga yang dilakuin oleh manajer investasi. Biasanya mereka kan kalau kita ngomongin reksadana tuh kan yang saham ya, 80% porto mereka tuh saham, 20% tuh cash. Nah, jadi biasanya itu mereka akan menyesuaikan sama weight-nya yang ada di IHSG. Cuma mereka nggak per sektor gitu aja, tapi mereka lihat juga per saham. Misalnya BBCA tuh weight-nya terhadap IHSG itu berapa persen sih gitu. Atau misalnya Unilever tuh berapa persen sih. Nah, itu semua sebenarnya ada sih datanya sih. Sekalian gue kasih lihat lah ya. Wait. Nah, jadi buat kita menyusun portfolio ya bisa juga menggunakan persentase ini gitu. Tinggal sesuaiin aja, misalnya uang kita 100 juta, ya udah 36 juta di finance, 9,6 di trade service, 1,3 di agri gitu, 17,4 di consumer goods itu. Ya tinggal ikutin aja, otomatis portfolio kita nggak bakal terlalu beda jauh sama IHSG. Nah, cuma kalau mau lebih detailnya, nah ini kalau mau lebih detailnya kita benar-benar lihat per si saham tersebut. Nah, ini ada monthly statistik ya, Oktober. Oh ya, ini ada di data pasar statistik. Ini yang bulanan nih. Nah, Oktober ya. Nah, ini juga kelihatan nih di sini data-datanya nih. Ya, kayak gimana sih? Ini trading volume, trading value. Nah, ini juga terhadap indeks-indeks nih. Ini kayaknya kekecilan ya. Ntar gue zoom nih. Nah, ini terhadap indeks nih, IHSG tuh performanya gimana sih? Nah, oh ya sedikit tambahan ya, kalau kita punya portfolio, kalau gue sih selalu compare sama performa IHSG atau performa IDX 30. Ini mana IDX 30 di sini ya. Nah, IDX 30. Nah, misalnya ini kan year to date ya. Year to date aja sih IHSG tuh turun 18,59%. Nah, jadi kalau misalnya porto gue minusnya masih kisaran 17-20%, buat gue masih oke, masih nggak jauh sama IHSG. Tapi kalau porto gue minusnya udah 50%, gue pasti akan mereview ini kenapa, ada yang salah, kenapa porto gue jauh banget sama IHSG. Atau misalnya porto gue jauh banget sama IDX 30, minusnya 22 kan, porto gue minusnya 50, ada yang salah, kenapa gitu. Nah, kalau misalnya ternyata setelah review gue sadar, ilmu gue kurang, ya udah belajar lagi. Cuma kalau misalnya sampai di titik buat teman-teman mungkin investasi saham kayaknya berat juga ya, nggak kepegang buat analisa, ya udah investasi aja reksadana indeks gitu, kan udah kelihatan nih performanya kayak gimana gitu. Jadi buat gue sih kita selalu review juga performa kita terhadap performa market gitu. Kalau misalnya performa kita di bawah market terus, ya udah langsung put your money in the market aja gitu. Tapi jangan misalnya kayak 1-2 bulan gue kalah terus sama market itu nyerah gitu. Jangan kayak gitu juga ya. Range waktunya let's say 1-2 tahun lah gitu. Jangan 1-2 bulan langsung nyerah juga gitu. Tapi kalau kalian nyerah ya berarti ya nggak cocok investasi saham sih, gitu aja. Oke, di sini bisa dilihat, sorry ya, tadi balik lagi ya, kita lihat weight-nya si per perusahaan. Nah, ini ada per industri juga nih, per bulannya kira-kira per PBV-nya. Nah, kalau mau cepet di sini nih, lihat per bulannya ya. Ini yang tadi gue kasih lihat per industri. Nah, ini yang dikasih lihat ada 50 biggest market cap. Jadi 50 terbesar nih BCA tuh.
persentase terhadap ISG berapa persen sih? Nah, ini ada dua ya, market capital sama trading value gitu. Nah, kita lihatnya market capital aja. Kalau trading value kan bisa naik turun. Nah, misalnya BCA tuh 11% terhadap ISG, ya udah portfolio kalian, misalnya kalian mau beli BCA, ya udah bisa beli aja 11,86% terhadap portfolio gitu. Misalnya portfolio 100 juta, ya udah 11 juta belinya BCA, udah gitu 6 juta belinya BRI. Unilever segini ya gitu. Ya udah tinggal ikutin aja. Nah, tapi kalau kalian mau miripin sama ISG ya harus sadar juga ya. Ini kan perusahaan-perusahaan yang biasanya banyak dimainkan oleh bukan banyak dimainkan ya, banyak dilihat oleh orang dan oleh asing gitu. Jadi begitu pasar sahamnya turun ya, ISG turun ya, otomatis saham-sahamnya juga yang pasti turun duluan gitu. Tapi begitu naik, saham-saham ini akan naik duluan gitu. Gitu guys. Oke. Udah habis. Ini gue sedikit kata-kata penutup ya kayaknya sebelum Q&A ya. Pertimbangan sebagai investor nih, tadi gue bilang ya, profil risiko kalian tuh seperti apa sih, waktu dan tenaga untuk analisa. Targetnya juga, profitnya pengen segimana sih, loss-nya segimana, dan jangka waktunya gitu. Otomatis saham sih harusnya kalian lihatnya udah 5 tahun ke atas ya. Nah, 4, gunakan uang dingin. Nah, karena tahu kan kalau saham tuh bisa minusnya 20%, 30% gitu. Jangan sampai kalian pakai uang dapur atau uang panas ya, bulan depan lah, uang makan bulan depan dimasukin saham gitu. Ya nanti kalau misalnya bulan depan lagi minus, mau makan apa gitu. Dan portfolio terhadap total aset tuh idealnya sih ya, bukan ya, idealnya tuh kita nggak nyimpen uang tuh di saham aja sih kalau buat ngebalancing. Jadi kita punya juga di obligasi negara atau di reksadana pasar uang atau deposito atau emas atau apapun itu. Nah, portfolio saham kita dengan keseluruhan portfolio atau seluruh total aset kita tuh berapa persen gitu. Itu kita mesti perhatiin juga, itu kaitannya sama profil resiko gitu. Gitu. Karena kalau kalian menerapkan financial check up yang rutin gitu tiap tahun kan pasti kelihatan tuh aset kalian tuh naik atau turun. Nah, jangan sampai misalnya dari keseluruhan aset tuh 90% di saham, tapi sebenarnya profil resiko kalian tuh konservatif gitu. Bisa jadi pusing kenapa asetnya jebloknya jauh gitu. Nah, dan terakhir soal investing ya. Benar kan banyak kita lihat tuh investing tuh pada lihatnya, oh gue bisa cuan segini persen, atau belakangan banyak yang screen capture portfolio mereka dengan untungnya yang puluhan sampai ratusan persen gitu. Tapi jangan lupa sih sebenarnya kita beli saham tuh, kita tuh bukan cuma membeli lembar saham itu, atau kita pengennya untung berapa persen dari lembar saham itu gitu. Tapi kita juga membeli sebuah bisnis atau sebuah perusahaan gitu. Jadi fokusnya tuh jangan cuma cuan dari capital gain atau dari dividen, tapi kita lihat juga nih perusahaannya oke atau enggak. Mau enggak sih kalian jadi pemilik perusahaan gitu. Misalnya buat gue pribadi, gue nggak bakal beli perusahaan rokok, Gudang Garam, HMSP atau Wismilak. Simply as ya karena itu rokok gitu. Rokok menyebabkan kanker, impotasi, gangguan kehamilan, janin. Jadi buat gue seberapapun menguntungkannya saham-saham itu, gue nggak bakal beli gitu. Jadi itu balik lagi ke prinsip hidup kalian gitu. Kalau tahulah kalau misalnya ada yang suka trading atau baca technical tuh, HMSP tuh lagi menarik banget. Nah, gue balik lagi ke prinsip gue nggak bakal beli perusahaan rokok. Jadi ya udah, seberapa menariknya gue nggak bakal beli. Ya jadi gitu. Jangan lupa sih ini. Karena yang gue lihat belakangan fokusnya tuh biasanya pada cuan gitu. Oke, kita langsung masuk ke Q&A aja ya, karena dari gue sudah habis slide-nya. Sikat bro, Q&A banyak banget ini. Dari bawah ke atas juga boleh nih. Gue mulai dari mana ya mulainya ya? Yang gue baca ya. Penelitian mengukur tingkat akurasi MOS, metode perhitungan yang paling populer di dunia. Nah, penelitian mengukur tingkat akurasi, gue nggak tahu ya kalau buat ngomongin di Indonesia ada atau enggak. Soalnya di kita tuh dikit banget research. Cuma kalau di pasar US, gue juga rada lupa sih ada atau enggak. Tapi kalau nggak salah gue pernah baca sekelibat, ada berapa orang tuh yang membandingkan rumus-rumus margin of safety. Nah,
Kalau ngomongin metode perhitungan paling populer tuh bisa dibilang ya Benjamin Graham itu. Atau sekarang tuh discounted cash flow itu lumayan populer juga. Next, index value itu kan value investing. Ya bisa bilang enggak, sebenarnya index value index value 30 ya value investing. Nah, kalau nggak mau pusing bisa nggak beli ETF, bisa. Kalau nggak mau pusing bisa beli itu. Cuma tetap balik aja, kalau gue investasi kan tujuannya juga pengen jadi pemilik perusahaan ya. Kalau misalnya kalau ngomongin index value 30 atau ETF gitu, ya lihat dulu aja perusahaan dalamannya kayak apa aja gitu. Belum aja ya. wajar masih bingung. Sebenarnya gue juga masih bingung. Ngomongin investasi nggak bakal berhenti sih kalau gue bilang, pasti terus akan belajar. Belum paham udah dapat gambarnya ya, semoga sampai lebih paham ya. Terima positif bisa bilang harga sahamnya murah gitu, bener gak bang? Oke, kalau mau positif berarti bisa bilang ya MOS tadi bisa bilang diskon ya. Cuma mesti lihat lagi rumusnya, karena tadi sama gue rumusnya kan ada di reverse ya, positif minusnya gitu. Karena gue nggak tahu misalnya ini kan Excel dari gue, atau misalnya nanti ada orang lain sharing Excel mereka, rumus mereka nunjukinnya MOS-nya yang diskon tuh yang minus, ya itu bisa jadi kita mesti lihat lagi rumusnya. Growth rate tadi udah ya. Dan apakah itu fixed advisable relatif bisa kalau growth rate setiap perusahaannya pasti bisa beda-beda. Nah, cuma kalau yang gue set di 15% atau di 20% itu kalau misalnya growth rate-nya kayak tadi itu BNTR ya. Growth rate-nya itu 80%. Nah, itu kemungkinan besar ada sesuatu yang terjadi yang perusahaan itu untung besar lah di tahun-tahun kemarin. Nah, kalau itu jangan diambil 80%. Kita ambil aja ya batas wajarnya ya. Bisa dibilang batas wajarnya itu 15 sampai 20%. Kenapa ambil 3 tahun tadi dijawab ya, angka apa yang perlu jadi. Oke, ini ada pertanyaan buat Q45 indeks apa bedanya? Beda di perumusannya. Di sini ada nggak ya? Kalau kalian mau tahu tuh ada sih, ada cara menentukan saham indeks 30. Nah ini ada metode perhitungan indeks LQ45 indeks 30. Jadi setiap ini belum gue share ya. Nah ini. Jadi LQ45 nah indeks 30 itu ada metode perhitungannya. Jadi kalau kalian mau lihat ya bisa cari aja sih isinya apa aja. Cuma secara garis besar tuh indeks 30 ya bisa dibilang ya 30 perusahaan yang dinilai cukup baik ya di seluruh jadi 700% ESG. Nah, LQ45 itu adalah yang liquid. Jadi nggak semua perusahaan di LQ45 itu bagus. Itu adalah yang liquid aja. Jadi ada metode penghitungannya juga. Tuh, next. Selain investing.com, Meta bisa sama Stockbit lagi aplikasi buat analisa emiten yang lain. Banyak sih. Ada Yahoo Finance, ada gue rada lupa ini, ntar coba gue cari lagi ya. Dunia investasi itu. Nah, ada gue share ya. Oke, nongol ya. Nah, ini ada duniainvestasi.com. Ini juga ada data-datanya. Bisa dilihat nih, misalnya Ali itu. Historicalnya apa aja sih? Nah, ini data-datanya kelihatan nih. Pivot point-nya dia ada statistiknya. Nah, di sini tuh yang menariknya adalah ada foreign volume di sini. Cuma sekarang foreign volume juga bisa dilihat di Stockbit sih kalau misalnya. Kalau dulu sebelum ada Stockbit biasa gue lihat kalau foreign volume di sini nih, duniainvestasi.com. Tuh. Udah berapa berinvestasi pasar saham khususnya value investing?
Gue baru bilang gue baru mulai saham di tahun 2017 akhir, zaman Tekim INKP. Gue dulu penganut saham itu judi. Gue dulu mungkin karena pengaruh apa ya, ya banyak dengernya saham tuh ngeri lah, bisa duitnya hilang gitu. Saham tuh judi. Nah, gue dulu berpikiran itu juga sampai akhirnya ada salah satu teman gue yang meracuni gue untuk masuk saham. Ya begitu gue masuk ya ternyata menarik gitu, ternyata ya nggak judi lah orang lu beli perusahaan gitu. Khususnya di value investing, gue sebenarnya dari bukan seorang value investor murni sih. Gue lebih ke arah growth investor juga gitu. Dan tentunya ya gue cari perusahaan yang kira-kira bahkan bertumbuh gede dan lagi diskon gitu. Jadi tambahan juga sebenarnya kalau menurut gue value investing dan growth investing ini bisa jadi satu kesatuan gitu, karena toh kita nyari perusahaan yang bertumbuh kan, yang bertumbuh dan lagi diskon gitu ya, basically itu dua-duanya gitu. Jadi nggak usah garis keras nggak usah terlalu garis keras lu value investor, lu growth investor gitu, nggak usah saling membanding-bandingkan juga, toh sebenarnya intinya sama aja sih, kita cari perusahaan yang menguntungkan dan lagi diskon gitu. Yang terus pengalaman menarik bervalue investing. Pengalaman menariknya adalah bukan terjebak value trap atau dapat beggar, cuma bisa dibilang gue gagal dapat beggar. Dulu gue ketemu saham ASA, tahun berapa ya ASA itu ya, gue udah lupa sih, ntar coba gue cek dulu ya. ASA, nah ini gue share dikit ya, curcol dikit. Nah ini saham Saha, ini gue beli tuh dia kan mulai naiknya sekitar tahun Desember 18 ya. Gue beli tuh gue lupa. Pokoknya ini gue jual tuh daerah-daerah akhir November 18. Gue beli tuh sekitar bulan Juli lah, bulan Juli. Gue dulu nyari sahamnya rada ekstrim, jadi nyari sahamnya gue cari yang di bawah harga 400. Gue lihat yang gue cari yang keuangannya menurut gue oke. Terus ya udah gue beli. Nah, di sini 2018 kan bisa dibilang baru banget gue kenal saham ya, gue baru masuk saham kan 2017 akhir. Nah buat gue masa itu 3 bulan tuh enak banget, gila nih, apakah gue salah beli saham gitu, udah 3 bulan nggak gerak-gerak, nggak bisa dilihat kan dari, nah ini naik dikit ya, dari segini lah, dari 2016 dia tuh udah flat gini gitu. Jadi di sini gue udah kayaknya bentar lagi bakal naik nih. 3 bulan gue tungguin nggak naik-naik. Akhirnya gue menyerah di November 18 gue nyerah. Desember terus dia naik dari harga 250 ke harga 925. Nah ini yang bikin gue rada-rada nabok juga sih. Coba gue sabar dikit, dan ini hitungannya bukan November bulan sampai Desember ya, ini tuh hitungannya minggu deh kalau singkat gue. Jadi bener-bener akhir November banget, terus nggak lama awal Desember dia udah naik gitu. Nah jadi pengalaman gue tuh, pengalaman pahitnya itu, gue malah dapat saham yang lumayan tuh kan, naiknya ya 300% lah ya. Ya bisa dibilang ya begar-begaran lah. Cuma gue jual beberapa minggu sebelum dia naik gitu, karena waktu itu gue belum ngerti banget time apa, jangka waktu yang oke value investing tuh seberapa banyak sih kayak itu. Tip kakak tidak terjebak value trap. Tips dari gue susah sih sebenarnya kalau diomongin gimana ya, karena menurut gue kita ngitung intrinsic value juga sebenarnya lebih ke arah kepercayaan juga sih. Rumus yang kita dapat tuh bisa dibuktikan atau enggak gitu. Nah sebenarnya cara termudahnya adalah kita backtesting tuh kita lihat nih rumus kita buat beberapa perusahaan, let's say 5 tahun ke belakang tuh bener nggak sih rumusnya menghasilkan tahun itu segitu gitu. Cuma menurut gue sih nggak bisa, backtestingnya nggak bisa diajar kayak gitu juga ya, karena dinamika pasar saham tuh selalu berubah gitu. Contohnya kayak sekarang kan kita
investor retail tuh jumlahnya udah lebih banyak daripada investor asing gitu. Jadi kita masih nahan lah dari gerakan investor asing gitu. Jadi kalau ngomongin terjebak value trap, ya mau nggak mau kita mesti review terus per kuartal dan per tahun gitu. Dan terus banyak belajar gitu. Benar nggak sih pemikiran kita soal intrinsic value tuh kayak gitu? Rumusnya tuh udah oke atau belum sih gitu. Terus sekarang sebenarnya banyak banget yang sharing-sharing soal intrinsic value gitu. Jadi banyak belajar aja. Perbedaan rumus DR-nya Stockbit dan DR-nya RTI bisnis. Nah, ini kalau gua nggak salah ya, DR-nya tuh yang satu tuh pakai trailing 12 month, yang satu pakai annualize. Tapi gua nggak inget yang mana pakai siapa yang pakai annualize apa yang pakai trailing 12 month. Mau tanya kalau galau dengan saham secara fundamental bagus, tapi secara teknikal kurang, kebanyakan dari orang bilang kurang masuk. Oh, dari Chilling saham memang cukup bagus. Bisa. Kalau gue justru menggabungkan kok analisa fundamental dengan teknikal, karena ya gue juga trading ya. Cara gampangnya adalah kita lihat moving average-nya. Kalau misalnya harganya udah di atas 200 moving average, dia udah bullish. Tuh. Berasa tinggal kawin sama mantan, ya lumayan. Gue belajar teknikal. Justru ya gue lebih ke teknikal justru. Jadi nanti mungkin bisa ada nih kelas untuk technical analysis nih. Bah, gila. Itu lebih ngebul lagi tuh. Mau CD, Bollinger, aduh. Udah makin-makin tuh. Oke. Ini berhubung udah seru banget sih nih. Kita lanjut bisa sampai pagi sebenarnya. Berhubung udah pas banget jam 9. Jadi dengan sangat terpaksa kita sudahi sampai di sini nih. Sekali lagi terima kasih, tadi udah ada closing statement juga ya mengenai value investing tuh tadi. Masih ingat kan teman-teman ya? Tadi harus screenshot tuh satu-satu. Nanti kalau nggak recordingnya aja bisa langsung DM ke Fingramnya ya. Ini ilmu daging banget ya tadi. Bagi teman-teman yang masih agak susah ngunyahnya tadi, boleh nanti belajar lagi terus, lama-lama mudeng kok, lama-lama bisa gitu. Jadi sekali lagi terima kasih buat Fabian atas ilmunya nih. Mudah-mudahan sehat terus nih Kak Fabianus Ferial nih. Jangan lupa mampir ke IG-nya ya @fabianusferial gitu. Nah, ada YouTube channel gue sekarang. Oh, ada YouTube channel juga tuh. Wah, silakan sikat tuh. Cari Tapi aja, YouTube channel gue isinya masih trading sih, masih trading. Ah, itu yang mau belajar trading biasanya bisa langsung tuh ke situ tuh. Semangat lah pokoknya buat semua teman-teman di sini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman juga yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktu malam minggunya untuk belajar. Ini semangat pembelajarannya luar biasa. Semangat terus buat belajar pokoknya. Kalau mau belajar lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, atau kalau ada yang masih mau ditanya juga langsung aja ya ke Bro Fabian ya nanti ya lewat Ya, boleh. boleh DM ke IG-nya aja. Tanya-tanya soal value investing, soal trading juga silakan lah pokoknya. Soal hidup ya terserah. Filosofis. Yang bisa gue jawab. Ya, gitu prinsipnya gitu nih. Oke, sekali lagi terima kasih dan saya mau kasih tahu satu hal nih sebelum kita selesai nih. Bentar ya. Jadi nanti kita Fingram akan mengadakan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan segera nih. 2 hal ini sebelum kita berakhir di tahun 2020-nya. Yang pertama itu adalah webinar dana pendidikan dan dana pensiun. Yang kedua adalah book plan untuk 2021. Jadi ini rencananya kita akan mengadakan ini di beberapa minggu ke depan. Tinggal ditunggu aja informasinya di Instagramnya Fingram. Atau di Telegram juga. Kalau yang belum join Telegram, silakan klik di link bio-nya Instagram Fingram. Oke, itu aja sih dari Fingram. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua sudah hadir di sini. Semoga semuanya sehat selalu, sukses selalu, dan cuan selalu. Jangan lupa untuk terus pantau Fingram, karena hanya di Fingram kalian bisa belajar uang untuk dapat uang. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semua, thank you. Terima kasih. Thank you. Thank you, bro.